Di dunia ini, setiap orang yang memakan serangga akan membangkitkan mecha takdir mereka. Ada yang memakan burung merpati, dan mechanya memiliki sayap ganda untuk terbang bebas di langit. Ada yang memakan sirip hiu, sehingga tak terkalahkan dalam pertempuran di laut dalam. Bahkan ada yang menderita kelainan makan, dan memilih memakan kaca demi mendapatkan kekuatan menghilang. Sedangkan diriku di kehidupan sebelumnya, meski telah memakan seekor ayam purba, dan berhasil membangkitkan mecha takdir elemen air, kekuatannya sangatlah tidak berguna. Aku dijebak oleh para bajingan dan dikeroyok hingga tewas. Kini, setelah terlahir kembali, hal pertama yang kulakukan, aku memutuskan untuk memakan berbagai macam serangga, agar aku bisa berdiri di puncak dunia, dan menjadi penguasa ras serangga. Kemudian aku teringat pada sebuah pameran di kehidupan masa laluku. Ada lelang serangga yang diadakan. Salah satu serangga di sana adalah yang sangat kubutuhkan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung memanggil taksi menuju pameran serangga tersebut. Tepat saat serangga incaranku sedang dilelang. Selanjutnya yang akan dilelang adalah kumbang kotoran punggung emas. Harga awal 5.000. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 500. Lelang dimulai sekarang. Kumbang kotoran punggung emas, belum pernah dengar. Kau bukan orang dalam. Wajar jika kau tidak tahu. Kau tahu apa itu kumbang kotoran? Tidak, aku cuma tahu belalang sembah. Hah? Kau benar-benar tidak punya wawasan luas. Kumbang kotoran itu ya serangga pemakan kotoran. Hanya saja, kumbang kotoran biasa berwarna hitam legam. Sedangkan yang ini, punggungnya berwarna emas. Makanya harganya sangat tinggi. Aku tawar 8.000. Seorang pekerja kantoran berkacamata dan berkemeja mengangkat papan tawaran. Pria kantoran itu dijuluki si pecandu serangga. Sehari-harinya ia gemar mengoleksi serangga-serangga aneh. Di kota Ning, dia lumayan terkenal. Tepat saat juru lelang hendak mengetukkan palu, aku melangkah lurus menuju meja lelang. Tunggu, aku tawar 10.000. Semut mampu mengangkat beban hingga 400 kali lipat dari berat tubuhnya. Tapi jika dibandingkan dengan kumbang kotoran, semut masih kalah telak, karena kumbang ini bisa mengangkat beban hingga 1141 kali lipat dari berat tubuhnya. Aku tahu dengan batas kekuatan mecha saat ini, mustahil untuk menahan beban seberat itu. Tapi jika aku berhasil menyerap kumbang kotoran punggung emas ini, kekuatan tempurku pasti akan meningkat tajam. Melihat ada penantang yang tiba-tiba muncul, si pecandu serangga merasa sangat kesal. 10.500. 15.000. Langsung naik 5.000. Kumbang kotoran punggung emas ini tidaklah terlalu langka. Paling-paling cuma punya nilai keindahan. Entah kenapa kawan kita ini sangat bersikeras mendapatkannya. Memangnya mau dipakai untuk apa setelah dibeli? Untuk apa? Untuk kumakan. Kau membelinya untuk dimakan. Jangan-jangan otakmu itu bermasalah. Orang ini jelas-jelas tidak waras. Lebih baik berikan padaku dengan harga 8.000. Si pecandu serangga tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke kepalanya, lalu menatap sang juru lelang. Juru lelang saat itu terlihat agak tersinggung. Tuan, jika Anda bermaksud mengacau di sini, saya tidak akan segan memanggil petugas keamanan. Apa bisa digesek pakai kartu? Bisa, tentu bisa. Mohon tunggu sebentar. Saya akan melihat apakah ada tawaran yang lebih tinggi. 15.000, 1 kali. 15.000, 2 kali. Ada yang mau menaikkan harga. 15.000, 3 kali. Terjual. Orang-orang zaman sekarang benar-benar aneh. Ada yang memakan belalang, memakan kelabang, memakan kalajengking. Sekarang malah ada yang mau memakan kumbang kotoran. Apa dia tidak takut mati keracunan? Si pecandu serangga yang gagal mendapatkannya langsung berbicara dengan nada cemooh. Tatapan orang-orang kepadaku seperti sedang menatap orang idiot. Membeli serangga seharga 15.000. Kalau untuk sekadar koleksi mungkin masih wajar. Tapi ini malah untuk dimakan. Mereka sama sekali tidak bisa memahaminya. Terutama saat melihatku yang bersikap begitu tenang. Penggila serangga itu sangat marah. Hanya ejekan biasa. Menyuruhku memakan kumbang emas ini di depan umum. Awalnya aku tidak ingin mempedulikannya. Tapi tiba-tiba aku melihat sekilas. Di tangannya ada sebuah sarang kecil. Di dalamnya terdapat seekor serangga belang hitam putih. Kumbang baja memiliki eksoskeleton terkuat di antara arthropoda. Berbeda dengan serangga biasa, yang hancur hanya dengan sekali injak. Bahkan bisa menahan lindasan mobil. Jika kumbang tanduk mewakili kekuatan, maka kumbang baja mewakili pertahanan. Apakah kumbang baja ini milikmu? Lalu kenapa kalau ini milikku? Jika ini milikmu, mari kita bertaruh. Nanti di depan semua orang, aku akan memakan kumbang emas ini. Kau berikan kumbang baja itu padaku. Bagaimana? Memberikannya padamu. Boleh saja. Tapi kau harus memakannya. Tidak masalah. Aku melihat kotak transparan di tanganku. Di dalamnya ada seekor kumbang kotoran berpunggung emas yang merangkak. Sesekali ia mengais tanah. Kotak terbuka. Aku langsung menjemputnya. Dibandingkan makhluk mutasi yang mengerikan di kehidupan sebelumnya, kumbang kotoran ini bisa dibilang makanan terbaik. Hanya perlu memutar kepalanya. Proteinnya 6 kali lipat dari daging sapi. Aku melemparnya ke dalam mulut tanpa ragu. Mengunyahnya dengan suara berderak. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar terdiam. Ditelan hidup-hidup. Mereka pikir aku akan menggorengnya dulu. Lagi pula capung dan belalang biasanya digoreng. Tak disangka benar-benar ditelan mentah. Setelah menelannya dengan sekali teguk, aku membuka telapak tanganku. Meminta penggila serangga menyerahkan kumbang baja. Wajah penggila serangga itu pucat. Dengan sangat enggan ia mengeluarkan kotak kecil itu. Tunggu. Aku menginginkan kumbang baja ini.
sebelum aku bisa mengambilnya. Sebuah suara yang sangat arogan terdengar. Kemudian, seorang pemuda datang bersama dua pria kekar berkaus hitam. Orang ini adalah tuan muda grup Feng Hua, An Honghai. Seseorang mengenali identitas pemuda itu. Mereka berseru kaget. Orang lain terkejut. Teringat rumor tentang An Honghai. Dia ini benar-benar anak pemboros. Bersenang-senang tak pernah terlewat. Menghamburkan banyak uang setiap harinya. Hanya demi mencari sensasi baru. Sepertinya akhir-akhir ini dia bosan main burung. Jadi beralih main serangga. Mendengar nama itu, mataku sedikit menyipit. An Honghai. Mecha Sipon. Jika aku tidak salah ingat, An Honghai di depanku ini adalah orang yang nanti menguasai seluruh kota Ningxia sebagai petarung terkuat. Kekuatan Mecha Sipon sangat luar biasa. Bahkan bisa menghancurkan gunung saat menerjang. Beberapa tahun sebelum bencana, aku selalu hidup di bawah kendali An Honghai. Kalau bukan karena menyelinap pergi saat mencari makan, mungkin sekarang aku sudah menjadi setumpuk mayat kering. Penyerapan gen kumbang tombak selesai. Mecha prajurit serangga tingkat 1. Naik tingkat ke wujud Mecha Dewa Raksasa. Melihat atribut Mecha Dewa Raksasa, aku sangat gembira. Meski 3 nilai lainnya agak rendah. Tapi dari segi kekuatan saja, Mecha Dewa Raksasa sudah mencapai standar Mecha tingkat 2. Apalagi ada modul khusus yang lebih menentang langit. Tidak hanya memberikan bonus kekuatan 50%, tapi juga bisa ditingkatkan lagi. Dugaanku ternyata benar. Semakin bagus gen serangga yang diserap, semakin kuat Mecha yang direnovasi dari gen tersebut. Memikirkan hal ini, aku langsung mengambil kumbang baja dari tangannya. Karena aku sudah memenuhi taruhan, maka serangga ini menjadi milikku. Bisakah kau menyerahkan serangga ini padaku? Aku akan membayar 2 kali lipat. Maaf, aku tidak butuh uang. Melihat orang-orang di sekitar semakin banyak, aku mengerutkan kening dan berniat pergi. Begitu banyak orang, jika mutasi terjadi, bahkan dia pun tidak akan sanggup menghadapinya. Kubilang serahkan serangga itu kepadaku. Apa kau tidak dengar? Melihatku menolaknya dengan begitu tegas, An Honghai tersenyum dingin, lalu menyuruh pengawalnya untuk menghentikanku. Menghadapi 2 orang yang mengepungku, sebersit aura membunuh muncul di hatiku. Dasar pengkhianat. Niat membunuh yang terkumpul dari kehidupan sebelumnya meledak, membuat mereka berdua ketakutan dan tak berani maju. Menarik. Di wilayah Ninceng ini, yang berani tidak memberiku muka seperti ini. Benar-benar hanya segelintir. Nak, jangan tidak tahu diuntung. An Honghai melangkah mendekatiku, mengulurkan tangan untuk merampas kotak di tanganku. Aku menepis tangannya dengan kasar, lalu berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Semua orang terkejut. Ini bukan lagi soal memberi muka atau tidak. Ini sama saja dengan menginjak-injak harga diri An Honghai, hingga hancur ke tanah. Wajah An Honghai pucat pasi menahan amarah. Dia menatap tajam kedua pengawalnya. Para pengawal mengertakkan gigi dan menerjang ganas ke arah punggungku. Tepat saat tendangan mereka hampir mengenaimu. Seberkas cahaya keemasan meledak di belakangku. Detik berikutnya, sebuah mecha berwarna hitam emas setinggi 3 meter, terbentuk sebagai perisai pelindung. Bagian depan mecha berwarna hitam pekat, memancarkan kilau sedingin es. Jika diperhatikan lebih saksama, kau bisa melihat deretan duri tajam yang menonjol. Di bagian belakang terdapat cakram emas, dengan cabang-cabang kokoh yang tumbuh di tepinya. Cabang-cabang itu tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung langsung ke anggota tubuh. Terlihat seperti sebuah batang hidrolik yang berwujud aneh. Saat ini, mecha titan itu sudah mampu menutupi seluruh tubuhku. Dilihat dari kejauhan, aura kuno dan kokoh memancar dengan dahsyat, membuat banyak orang yang melihatnya lemas lututnya. Kemunculan mecha itu mendongak menatap mecha sebesar itu. Hati An Honghai dilanda kepanikan luar biasa. Namun, ia tetap berusaha terlihat tenang. Kawan, mari kita bicarakan ini baik-baik. Ayahku adalah ketua grup Feng Hua. Kami tidak kekurangan uang maupun sumber daya. Bagaimana jika kita anggap saja kejadian barusan tidak pernah terjadi? Mari berteman, bagaimana? Aku terkekeh pelan. Lengan raksasa itu terangkat tinggi. Tekanan yang mengerikan menerjang bak badai salju. An Honghai langsung jatuh tersungkur ketakutan. Menghadapi monster seperti ini, fakta bahwa dia tidak mengompol sudah cukup membuktikan mentalnya sangat kuat. Aku tidak benar-benar menyerangnya, hanya menakut-nakutinya saja. Tenang saja, aku tidak akan menyentuhmu sekarang. Kita akan bertemu lagi nanti. Setelah berkata demikian, aku memberi sedikit tolakan pada kakiku. Seluruh tubuhku melesat bagaikan pegas. Hanya dalam sekejap, sosokku sudah menghilang dari pandangan semua orang. Menatap kepergianku, wajah An Honghai dipenuhi kebencian. Dengan tatapan yang buas. Aku akan mengingatmu. Bocah sialan. Memangnya kenapa kalau kau punya mecha? Keluarganya bukan berarti tidak punya koneksi militer. Jika pasukan besar dikerahkan, jangankan mecha setinggi 3 meter. Yang 30 meter pun dia tidak akan takut. Lagi pula, kekuatan militer modern adalah sesuatu yang sulit dibayangkan orang biasa. Tapi dia tidak tahu. Begitu mutasi dimulai, sebagian besar materi akan berubah dari dasarnya. Saat itu tiba, semua senjata akan menjadi tumpukan rongsokan. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan semua orang hanyalah mecha pelindung yang terbangkitkan dalam diri mereka. Setelah meninggalkan pameran, aku membatalkan wujud mechaku dan kembali ke rumah. Alasan aku tidak menyerang An Honghai tadi hanya menginginkan inti mechanya saja. Mecha Titan saat ini hanyalah sebagian kecil. Jika ingin meningkatkannya, selain material peningkatan yang wajib, juga membutuhkan inti mecha. Seperti namanya, inti mecha adalah sesuatu yang paling penting bagi seorang pilot mecha.
Itu hanya akan jatuh setelah membangkitkan mecha inti mereka. Karena itulah aku membiarkan An Hong Hai hidup. Berniat mengambil inti mecha penyedotnya nanti. Duduk di depan meja komputer. Aku mengeluarkan barang yang baru saja kudapat. Dari seorang penggemar serangga, yaitu kumbang besi. Kumbang besi, juga dikenal sebagai kumbang cangkang keras atau kumbang lapis baja, adalah sejenis serangga bersayap keras, yang terkenal dengan cangkang luarnya yang sangat kuat. Kalau sebelumnya aku tidak mencari tahu di internet, aku pasti tidak akan mengenali serangga ini. Aku tidak menunda lagi. Langsung memanaskan minyak di wajan. Lalu menaburkan bubuk cabai jintan. Kres, kres. Dibandingkan dengan kumbang emas, daging kumbang besi terasa lebih alot. Terutama lapisan pelindung keras di luarnya. Rasanya seperti mengunyah cangkang telur. Aku curiga kalau tidak digoreng sebentar, aku sendiri mungkin tidak akan bisa menggigitnya. Setelah menelannya, sebuah layar hitam mundur semi-transparan muncul di depan mataku. Gen kumbang besi berhasil didapatkan. Sedang memodifikasi beberapa mecha serangga tipe umum. Waktu modifikasi 59 menit 58 detik. Sepertinya mecha serangga tipe umum merupakan mecha dasar di tahap awal. Semua modifikasi diselesaikan pada fondasi ini. Entah apakah di tahap selanjutnya akan muncul mecha tipe umum yang lebih kuat untuk dimodifikasi. Aku tenggelam dalam pikiran. Setelah malapetaka dimulai, berbagai makhluk hidup berevolusi dengan sangat cepat. Belum lagi nanti akan ada invasi besar-besaran dari ras planet lain. Bahkan akan muncul sosok yang disebut sebagai dewa. Aku ingat jelas di kehidupanku sebelumnya ada seorang dewa bernama Quentin. Dia memiliki kepala manusia dengan tubuh serangga. Jika aku bisa menyerapnya, entah seberapa kuat mecha hasil modifikasinya nanti. Mungkin saat waktunya tiba, aku juga bisa membunuh para dewa. Mengesampingkan pikiran yang kacau, tatapanku kembali tertuju pada mecha Titan yang sudah berhasil dimodifikasi. Mecha Titan memiliki keunggulan yang menonjol, tapi kelemahannya juga sangat jelas. Pertahanannya rendah, dan kecepatannya lambat. Itu semua adalah kelemahan fatal. Untuk masalah pertahanan, aku bisa berganti ke mecha penjara langit kapan saja. Jadi aku tidak terlalu khawatir. Yang paling utama adalah atribut kelincahan. Ini sangat perlu ditingkatkan. Meskipun malapetaka baru benar-benar dimulai lusa, tapi sekarang sudah ada banyak makhluk yang bermutasi. Dengan membunuh mereka, material penguatan mecha akan berjatuhan. Jika aku beruntung, bisa saja aku mendapatkan material penguat atribut kelincahan lebih awal. Lagi pula, dengan dukungan kecepatan super, kekuatan yang dihasilkan mecha Titan hanya akan semakin besar. Berbicara soal material penguatan, aku teringat satu hal lagi. Rumah yang kutinggali ini adalah rumah sewaan. Pemilik sewanya adalah seorang wanita. Besok dia akan bermutasi dan menggigit orang sembarangan. Sebelum akhirnya dibawa pergi oleh tentara yang mendapat laporan. Kalau aku membunuhnya setelah dia bermutasi, mungkin aku bisa mendapatkan material penguatan yang bagus. Lagi pula, ada desas-desus di kehidupanku sebelumnya, bahwa membunuh makhluk mutan sebelum malapetaka besar dimulai, tingkat jatuhnya barang akan meningkat secara signifikan. Di tengah lamunanku, suara ketukan pintu terdengar. Aku membuka pintu, dan yang pertama kali terlihat adalah sepasang kaki putih yang jenjang. Saat menatap ke atas, dua gundukan besar langsung masuk ke dalam pandanganku. Bukankah besok masih belum tiba? Kenapa terburu-buru? Aku menatap wanita di depanku dengan tatapan aneh. Aku hanya takut dia punya nyawa untuk menagih uang, tapi tidak punya nyawa untuk membelanjakannya. Melihatku terus menatapnya dengan lekat, wanita itu semakin bersemangat, sambil berkata bahwa harga sewa yang dia minta itu murah. Saya seharusnya tahu cara bersyukur. Di sisi lain, dia bilang saya sudah merusak rumahnya. Setelah terus-menerus mengomel, seluruh uang jaminan sewa saya dipotong oleh wanita itu dengan berbagai alasan. Namun, aku sekarang tidak sedang ingin mendengar omelannya. Suara sistem kembali terdengar. Penyerapan gen kumbang besi telah selesai. Mecha tipe umum prajurit serangga tingkat 1. Berevolusi menjadi wujud mecha penjara langit. Penjara langit. Meningkatkan 50% ketahanan fisik. 20% kerusakan elemen. Setelah evolusi mecha selesai, dapat terus ditingkatkan. Mecha penjara langit jauh lebih tangguh dari yang kubayangkan. Terutama dengan kekebalan fisik yang mencapai 50%. Bahkan serangan monster tingkat 2 pun tidak ada yang perlu kutakutkan. Ketahanan elemen 20% ini juga sangat berharga. Tidak hanya bisa menahan serangan elemen seperti angin, api, dan petir, tapi juga bisa menetralkan kerusakan mental. Serangan mental dari para monster di kehidupanku sebelumnya telah membuatku sangat menderita. Di kehidupan ini, aku akhirnya bisa membalas dendam tanpa ampun. Belum sempat emosiku mereda, suara notifikasi lain berbunyi. Peringatan. Terus serap 3 jenis Gen Zerd untuk menyelesaikan fusi wujud mecha. Fusi wujud mecha. Aku sangat terkejut. Jantungku berdegup kencang. Inilah kemampuan dewa yang sebenarnya. Setelah fusi dilakukan, titik lemah mecha dalam wujud tunggal akan tertutupi. Saat itu tiba, aku tidak akan punya kelemahan lagi. Benar-benar bakat tingkat dewa tertinggi. Efeknya sungguh menentang langit. Aku sedang bicara denganmu. Dengar tidak? Kau tuli. Tiba-tiba, wanita itu membuang duri darah dari tangannya. Matanya memerah. Sepasang bola mata yang nyaris keluar menatapku dengan tajam. Ini mutasi dini. Wang Ting sedikit terkejut di dalam hatinya. Mecha penjara langit berwarna hitam dan putih otomatis menutupi punggungnya. Wanita itu berjalan perlahan ke arahku. Daging dan darah di tubuhnya terus bermutasi dan tumbuh. Dalam sekejap mata dia tumbuh membesar. Dengan telapak tangan yang tajam, dia menjadi monster daging setinggi hampir 3 meter.
Detik berikutnya, dia mengayunkan cakar tajamnya, melesat ke arahku. Aku memiringkan tubuhku. Teknik pertarungan yang terampil dari masa lalu mengalir keluar, dan menghindarinya dengan mudah. Cakar itu meleset dari mecha penjara langit, bagaikan pisau yang memotong tahu. Dengan mudah menembus dinding beton di belakangku. Mati kau. Setelah serangannya meleset, wanita itu menarik kembali cakarnya, dan kembali menyerang. Kali ini aku tidak menghindar. Aku ingin melihat seberapa kuat pertahanan mecha penjara langit. Cakar itu menggores permukaan mecha, menghasilkan suara decitan yang memekakan telinga. Setelah satu serangan itu, kedua telapak tangan wanita itu hancur berlumuran darah. Kuku-kukunya hancur berkeping-keping. Sementara mecha penjara langit bahkan tidak memiliki satu goresan pun. Aku yang berada di dalam mecha sama sekali tidak merasakan apa-apa. Seolah-olah serangan tadi tidak pernah terjadi. Kemampuan mecha penjara langit memang luar biasa. Sekarang giliranku. Aku mendengus pelan, dan membanting wanita itu ke dinding. Lalu aku beralih ke mecha titan, dan menghancurkan kepalanya dengan satu pukulan. Membunuh mayat darah mutan tingkat 1. Mendapatkan material. Kotak darah ketangkasan. Mayat darah adalah monster mutan yang paling umum. Item yang dijatuhkan adalah kotak darah. Biasanya memberikan atribut kekuatan dan pertahanan. Adapun atribut ketangkasan, meskipun ada, namun jumlahnya sangat langka. Aku tidak menyangka keberuntunganku akan sebaik ini. Yang jatuh ternyata adalah kotak darah yang bisa meningkatkan atribut ketangkasan. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menggunakan kotak darah ini pada mecha titan. Material yang berbeda memiliki cara penggunaan yang berbeda. Secara umum, pengetahuan semacam ini hanya diketahui oleh ahli peningkat mecha dari faksi-faksi besar. Di kehidupan sebelumnya, demi memperkuat mecha, aku selalu merendahkan diri di depan para penguat mecha. Sama sekali tak ada harga diri bagiku. Mengingat kembali memori itu, aku diam-diam bersumpah di dalam hati. Kelak aku tak akan pernah lagi hidup seperti itu. Orang-orang yang tak puas dengan monopoli penguat mecha telah meneliti banyak cara untuk menggunakan material penguat. Kotak darah ini adalah salah satunya. Cara penggunaannya juga sangat sederhana. Cukup diremukan, dan biarkan esensi darah di dalamnya menetes ke atas mecha. Aku sedikit mengerahkan tenaga di tanganku. Terdengar suara retakan. Kotak darah ketangkasan tiba-tiba pecah. Darah merah tua di dalamnya menyembur keluar, dan menetes ke permukaan mecha. Permukaan mecha dewa raksasa yang telah menyerap darah itu tiba-tiba memunculkan seutas garis merah tua. Lebarnya sekitar 1 cm. Sesekali ada kilatan cahaya yang melintas di atasnya. Terlihat sangat luar biasa. Mengonsumsi kotak darah ketangkasan 1. Atribut ketangkasan bertambah 1. HMPH. Ketangkasan 4 poin sepertinya masih belum cukup. Aku berpikir dalam hati. Karena ketangkasan ini belum cukup, maka aku harus mencari serangga dengan kecepatan tertinggi. Setelah mencari, aku memutuskan 2 jenis. Yang pertama adalah capung, dan yang kedua adalah kumbang macan. Tapi kalau bicara soal kecepatan, sudah pasti capung lebih cepat. Apalagi ia memiliki kemampuan terbang. Namun, lingkungan udara lebih rumit daripada daratan. Dan bahayanya juga lebih banyak. Demi keselamatan nyawa, bisa ditunda untuk sementara waktu. Kalau begitu, aku pilih kumbang macan saja. Kumbang macan dapat bergerak dengan jarak 171 kali panjang tubuhnya. Hanya dalam waktu 1 detik. Jika dikonversikan ke tinggiku yang 1,8 meter ini, itu hampir setara dengan 1000 km per jam. Bahkan bisa menyamai kecepatan suara. Setelah menentukan target selanjutnya, aku ingin terus mencari lebih banyak informasi mengenai serangga. Ponsel di atas meja komputer tiba-tiba bergetar berdengung. Ini bukan nomor yang biasa kugunakan, melainkan nomor baru yang belum lama ini kubuat. Permisi, apakah ini Tuan Huang Ting? Katakan cepat. Waktuku sangat sempit. Chu Jiashen, orang terkaya di kota Ning yang menguasai real estate dan kuliner. Dibandingkan dengan bos besar ini, grup Feng Hua yang kecil sama sekali tidak ada artinya. Benda yang ada di tubuhnya itu sebuah mecha. Sepertinya keluarga Chu juga tertimpa musibah aneh. Di kehidupan sebelumnya, alasan An Honghai bisa mengendalikan kota Ning semata-mata karena Chu Jiashen tidak berada di kota Ning. Saya ingin mengundang Tuan Huang Ting dan... Baik. Pikiranku kembali ke masa kini. Menghadapi undangan dari Chu Jiashen, aku langsung setuju. Di awal mutasi, semua aturan akan menjadi kacau. Sendirian saja akan membuatku lemah. Jika ada faksi besar sebagai dukungan, aku bisa melewati transisi ini dengan lebih baik. Lagi pula, katanya Chu Jiashen memiliki kebun botani raksasa. Di dalamnya penuh dengan berbagai bunga eksotis. Jumlah serangganya pun tak terhitung banyaknya. Meskipun kumbang macan itu umum, di kota modern yang bagaikan hutan beton ini, tetap saja sulit untuk mencarinya. Di satu sisi, aku bisa mengandalkan kekuatan Chu Jiashen melewati masa mutasi. Dan di sisi lain, menemukan kumbang macan untuk memodifikasi mecha. Bisa dibilang, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Bagus. Aku sudah mengirim supir untuk menunggu di lantai bawah. Sayangnya aku terlalu sibuk untuk pergi. Kalau tidak, aku sendiri yang akan menyambutmu. Di dalam kebun botani raksasa, berbagai macam tanaman tersusun rapi, bagaikan sebuah lukisan yang indah. Beberapa serangga yang sesekali terbang keluar, semakin memberikan kehidupan pada lukisan ini. Chu Jiashen melambaikan tangan, memanggil lebih dari 40 pengawal berbaju hitam. Dia menyuruh mereka menyebar ke setiap sudut. Putrinya, Chu Hui, sangat bingung dengan hal ini. Ayah, bukankah ayah sedang tidak sibuk? Dan untuk apa ada orang-orang ini?
Kamu juga sudah melihat video itu. Mengerti makna di balik mecha tersebut. Aku melakukan ini hanya karena mengkhawatirkan keamanan. Chu Hui bukanlah orang bodoh. Setelah berpikir sejenak, dia pun mengerti maksud Chu Jiashen. Memang, di hadapan mecha yang mengerikan itu, semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Jika pihak lawan tiba-tiba melukai orang, tampaknya para pengawal ini pun tidak akan bisa menahannya. Kita harus mengerahkan militer. 1 jam kemudian, aku tiba di kebun raya dengan lancar. Aku naik ke sebuah kereta kecil, dan berkendara sekitar 10 menit lagi. Barulah aku melihat dia duduk di sana. Chu Jiashen berada di bawah gazebo berbentuk jamur. Di samping Chu Jiashen, ada seorang gadis dengan rambut dikuncir kuda, mengenakan tank top hitam dan celana panjang putih. Gadis itu tidak terlalu tinggi, tapi sangat memanjakan mata. Terlebih lagi, sepasang kakinya yang panjang sangat menarik perhatian. Aku tertawa kecil, lalu duduk di tepi gazebo. Jika bukan karena pengalaman di kehidupan sebelumnya, sekarang aku pasti merasa sangat canggung. Mungkin aku juga akan mempermalukan diriku sendiri. Namun sekarang, aku adalah orang yang bahkan pernah melihat dewa. Tentu saja aku tidak akan takut dengan pemandangan kecil ini. Sejak awal Chu Jiashen terus mengamatiku. Melihat betapa tenangnya diriku. Pandangannya menunjukkan sedikit kejutan. Menurut penyelidikannya, aku biasanya adalah orang yang sangat lembut. Bahkan bisa dikatakan agak pengecut. Tetapi kesan yang kuberikan padanya sekarang sangatlah tajam. Dan memancarkan bahaya. Dia bahkan mencium aura dariku. Aroma dari seseorang yang disebut lawan. Menarik. Orang yang bisa membuatku merasa seperti ini biasanya adalah para penguasa tua berusia 40 atau 50 tahun. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang semuda ini. Yang lebih menarik lagi adalah, aku sebenarnya merasakan sedikit ketakutan di hatiku. Tuan Huang Ting, saya mengundang Anda kali ini. Panggil saja aku Huang Ting. Tujuanku datang ke sini. Pertama, karena hal-hal aneh yang kau bicarakan. Kedua, aku perlu meminjam sesuatu darimu. Kau benar-benar orang yang belak-belakan. Mau tak mau aku harus langsung pada intinya. Lagi pula, akhir zaman akan segera tiba. Hahaha. Akhir zaman. Ramalan maya. Kau pasti terlalu banyak menonton film. Apakah ada kemungkinan bahwa ramalan mereka salah hitung satu siklus? Akhir zaman yang sebenarnya bukanlah tahun 2012, melainkan tahun 2026. Presiden Chu, jangan mengujiku. Dan tidak perlu takut padaku. Selama kau tidak membahayakan kepentinganku, aku tidak akan menyerangmu. Sebaliknya, kita bahkan bisa menjalin kerjasama. Apakah akhir zaman yang kau bicarakan itu nyata? Tentu saja. Jika tebakanku benar, hal-hal aneh yang kau katakan itu pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Tidak apa-apa membiarkannya melihat. Toh 2 hari lagi kita semua akan mengalaminya. Melihatku begitu yakin, Chu Jiashen ragu sejenak, lalu membawa kami berdua ke sudut kebun raya. Di sini ada sebuah bangunan yang aneh, dengan 10 pengawal berpakaian hitam berjaga di pintu. Setiap orang bersenjata lengkap dengan peluru tajam dan peralatan canggih. Bos, situasinya tidak bagus. Sang kapten menyerahkan sebuah tablet yang menampilkan rekaman pengawasan. Layar itu terbagi menjadi 4 area, dan isinya sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Sebagian besar area di 3 layar pertama telah dikuasai oleh segumpal daging berdarah yang aneh. Aku meliriknya sejenak, dan langsung mengenalinya sebagai mayat berdarah yang paling umum. Mayat berdarah tidak memiliki kesadaran, sangat rakus, dan akan melahap semua makhluk hidup yang terlihat. Bahkan kaumnya sendiri tidak terkecuali. Jika berevolusi hingga tingkat keempat, mayat berdarah raksasa itu juga akan berubah menjadi sarang mayat, melahirkan lebih banyak mayat berdarah. Di kehidupan sebelumnya, makhluk-makhluk ini membuat semua orang pusing. Layar terakhir terlihat agak aneh. Di dalamnya hanya ada seorang wanita tinggi sekitar 2 meter. Awalnya wanita itu hanya menundukkan kepalanya, seolah-olah merasa ada yang sedang memperhatikannya. Dia tiba-tiba mendongak, memperlihatkan sepasang mata yang hitam pekat. Kemudian seperti binatang buas, dia langsung menerkam kamera, mengulurkan tangan besar dan menghancurkannya. Melihat pemandangan ini, selain aku, tubuh orang lain di sana gemetar. Ternyata itu adalah mutan tingkat elit. Aku juga tidak menyangka. Bencana belum dimulai, sudah ada mutan tingkat elit yang muncul. Makhluk mutan dibagi dari tingkat 1 hingga 9. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi biasa, elit, dan pemimpin. Di luar ketiga tingkat ini, masih ada mutan khusus yang sangat langka. Tapi itu adalah monster yang baru akan muncul nanti. Dia adalah kapten tim pengawalku. Namanya Lisa. Mulai bertingkah aneh sejak kemarin. Terpaksa, aku mengurungnya di sini. Meskipun tidak mengerti apa maksudku dengan mutan elit, tapi Chu Jiashen dengan PK menyadari ketidakwajaran itu. Dia mulai menjelaskan. Aku mengangguk tanda mengerti. Membuka pintu dan berniat masuk. Mutan-mutan ini adalah target yang bisa menjatuhkan material berharga. Terutama mutan elit itu. Mungkin saja menjatuhkan cincin sihir tambahan, yang bisa memberi skill pada mecha. Mana mungkin aku melewatkannya. Tunggu. Dilarang masuk ke sini. Kapten pengawal memegang pistol di satu tangan, dan menghalangiku dengan tangan lainnya. Aliang, jangan tidak sopan pada tamu. Ekspresi Chu Jiashen sedikit berubah. Memperhatikan reaksiku dengan saksama. Maafkan aku. Aliang hanya mengkhawatirkan keselamatanmu. Aku melambaikan tangan, tanda tak keberatan. Dengan satu pikiran. Mecha dewa raksasa berwarna emas otomatis menempel di tubuhku. Melihat mecha yang tinggi besar dan sangat keren itu, Chu Jiashen tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Wajahnya penuh keterkejutan.
Mata Chu Hui juga berbinar kagum. Dia ahli dalam ilmu material. Tapi dia tidak tahu dari mana mecha di tubuh Huang Ting berasal. Dan apa bahannya. Sedangkan Aliang saat ini sudah terlalu kaget untuk berbicara. Hanya bisa menatapku melangkah lebar menuju armada. Suara tembakan beruntun tiba-tiba terdengar. Bercampur dengan raungan monster dan makian orang-orang. Gawat. Ada masalah. Wajah Kapten Aliang berubah. Secara refleks menatap Chu Jiashen. Ekspresi Chu Jiashen juga menjadi muram. Dia tahu betapa mengerikannya monster-monster itu. Dulu demi menangkap 4 monster, pihaknya kehilangan lebih dari 30 nyawa. Itu pun saat mereka memiliki senjata api. Jika tidak ada senjata, jumlah korban tewas setidaknya 2 kali lipat. Dia sudah melewati banyak badai. Sehingga lebih tenang daripada Aliang. Dia menatapku. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang berpikir. Bos, sebaiknya kita segera pergi. Akan terlambat jika tidak pergi sekarang. Tidak. Aku percaya pada Huang Ting. Dia sepertinya tahu asal-usul monster-monster itu. Bisa jadi mecha yang dia kenakan. Memang dirancang khusus untuk melawan monster jenis ini. Chu Jiashen tidak pergi. Pengalaman bertahun-tahun memberitahunya. Aku pasti punya kartu as sendiri. Aliang tahu dia tidak bisa membujuknya. Lalu segera mengetuk layar tabletnya beberapa kali. Kemudian, lebih banyak layar pemantauan muncul. Di sana terlihat jelas. Mayat berdarah yang awalnya berada di kamar nomor 2 tiba-tiba mengamuk. Saat ini sudah menerobos keluar ruangan. Sedang membantai para penjaga di dalam. Para penjaga di sini. Perlengkapannya lebih baik daripada pengawal di luar. Namun menghadapi mayat berdarah sebesar itu, tetap saja tidak ada cara sama sekali. Banyak penjaga telah dicabik-cabik oleh mayat berdarah itu. Menyatu ke dalam tubuhnya. Seiring ia terus makan. Aura pada tubuh mayat berdarah itu semakin brutal. Sisa penjaga tidak lagi melawan. Berhamburan keluar satu persatu. Tepat pada saat ini, sebuah mecha hitam emas berjalan melawan arus penjaga. Menuju bagian terdalam bangunan. Bos, begitu banyak saudara kita bukan tandingan monster itu. Anda, apakah tamu Anda ini bisa diandalkan? Ayah, biarkan Huang Ting kembali dulu. Monster semacam ini sebaiknya serahkan saja pada tentara. Setelah dibujuk oleh mereka berdua, Chu Jiashen juga menyadari dirinya terlalu terburu-buru. Ia melambaikan tangan, menyuruh ahli yang masuk untuk memanggilku kembali. Saat ini, aku sudah berhadapan dengan mayat berdarah yang mengamuk. Berbeda dengan zombie lambat di film-film, ukuran mayat berdarah ini lebih besar. Kekuatannya juga lebih besar. Bahkan kelincahannya pun tidak kalah. Tinju raksasa mayat berdarah itu jatuh menyerempet tubuh Huang Ting. Lantai berlapis marmer seketika. Hancur dan retak seperti jaring laba-laba. Kuat sekali. Benar saja. Meskipun sudah diperkuat dengan inti darah kelincahan, kecepatan mecha raksasa ini masih sedikit lambat. Kalau begitu, lebih baik selesaikan secepatnya. Aku melangkah maju dan menabrak dada mayat berdarah itu. Benturan ini luar biasa. Mayat berdarah setinggi 4 meter. Yang lebih tinggi dari satu lantai gedung itu langsung terpental, menghantam dinding di belakangnya. Bahkan Chu Jiashen dan yang lainnya yang berada di luar masih bisa merasakan getaran di sekitar mereka. Ahli yang menelan ludah dengan sedikit ketakutan dan keterkejutan. Apakah ini masih manusia? Dulu hanya untuk memindahkan monster ini, kita harus mengerahkan 2 derek 10 ton. Makanya aku menyuruhmu untuk menghormatinya. Sekarang kau tahu kekuatan yang dimilikinya, kan? Entah itu dirinya sendiri, atau tim di belakangnya yang bisa meneliti mecha sekuat ini. Mereka bukan orang yang bisa diremehkan. Lagi pula, kemunculan monster ini, serta perubahan Lisa, membuatku merasakan kegelisahan yang kuat. Seolah-olah akan terjadi sesuatu yang besar. Di layar, aku tidak memberi mayat berdarah itu kesempatan bernapas. Kembali melesat maju, menghantam dada mayat berdarah itu. Saat ini mecha raksasa belum dipasangi modul tambahan, yang setara dengan skill dalam game. Jadi hanya bisa mengandalkan bagian tubuh untuk serangan biasa. Namun meskipun begitu, mayat berdarah itu sulit menahannya. Kekuatan yang mencapai 30 poin. Sudah hampir setara dengan mecha tingkat 2. Ditambah dukungan modul eksklusif. Tinjuku ini mengandung kekuatan 45 poin. Jangankan tubuh berdaging, bahkan dinding beton bertulang baja sekalipun bisa dihancurkan dalam satu pukulan. Detik berikutnya, tinju besi besar menembus tubuh mayat berdarah itu. Momentumnya tidak berkurang. Hingga dinding di belakangnya juga hancur berantakan. Barulah berhenti. Cahaya merah memancar dari tubuh mayat berdarah itu. Diikuti oleh inti darah yang mengandung darah merah gelap muncul. Aku langsung meraihnya. Keluar. Dari rekaman CCTV tadi terlihat, mutan elit yang berubah dari Lisa sangat cepat. Kalau aku bertindak sekarang, pasti akan kalah. Tunggu sampai aku menemukan kumbang harimau dan memodifikasi mecha baru, barulah bertindak. Di luar, aku otomatis menarik mecha dari tubuhku. Berjalan keluar perlahan. Chu Hui orang pertama yang bergegas maju dan memeriksanya. Aneh. Mecha sebesar itu. Di mana sebenarnya kau menyembunyikannya? Teknologi apa ini sebenarnya? Mendengar pertanyaannya, aku merasa sedikit canggung. Aku hanya tahu bahwa aku bisa memanggil mecha utamaku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana mecha itu berasal. Atau teknologi apa yang digunakan. Untungnya, Chu Jiashen tidak membiarkan Chu Hui terus membuat keributan. Dia menariknya ke belakang. Mampu mengatasi monster seperti itu. Kau benar-benar muda dan berbakat.
Tuan Huang King. Aku kagum. Tadi itu salahku. Kau bisa menghukumku sesukamu. Itu masalah kecil. Nanti kalian akan tahu. Membereskan mayat berdarah kecil bukanlah apa-apa. Presdir Chu. Ada satu hal yang butuh bantuan Anda. Katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu. Aku ingin meminta bantuan Presdir Chu untuk mencari serangga jenis ini. Kumbang macan. Ada banyak di kebunku ini. Aliang. Cepat tangkap beberapa kumbang macan. Baik. Aliang mengangguk tegas. Melambaikan tangan memanggil beberapa pengawal berpakaian hitam. Tidak ada raut ketidaksabaran di wajahnya. Kumbang macan memang tersebar luas. Ditambah lagi dengan banyaknya orang. Dalam waktu singkat, Aliang kembali membawa toples kaca. Merayap di dalam toples. Adalah kumbang macan yang kubutuhkan. Apa kau mau memakannya? Mengingat kejadian di pameran itu, Chu Hui hampir tersedak. Aku tak menyangkal bisa berada di sini. Pasti kejadian di pameran sudah tersebar luas. Aku sama sekali tidak peduli. Lagi pula, orang lain tidak tahu kartu asku. Bahkan jika mereka menebaknya. Mecha itu mungkin berhubungan dengan serangga yang kumakan. Mereka tetap tak bisa berbuat apa-apa. Inilah rasa percaya diri dari bakat tingkat dewa. Mengambil toples itu. Menuangkan kumbang macan di dalamnya. Tanganku bergerak cepat. Menangkap kumbang macan yang mencoba kabur. DNA kumbang macan diperoleh. Memodifikasi model mecha prajurit serangga universal tingkat 1. Waktu modifikasi. 2 jam, 59 menit, 57 detik. 3 jam waktu modifikasi. Tidaklah terlalu lama. Huang Tian. Apa yang akan kau lakukan pada monster yang tersisa? Bagaimana rencanamu mengatasinya? Mutan elit itu. Nanti aku sendiri yang akan membereskannya. Sedangkan 2 mayat berdarah yang tersisa akan kuserahkan pada Presdir Chu dan Nona Chu Hui. Kau menyuruh kami bertindak. Apa ini berhubungan dengan baju mecha yang kau pakai? Jadi, apa Presdir Chu menginginkannya? Presdir Chu tak perlu buru-buru menjawab. Anda bisa memikirkannya. Tapi waktuku tidak banyak. Aku hanya bisa memberimu maksimal 3 jam. Tak perlu dipikirkan. Aku menginginkan teknologi atau kemampuan ini. Kau bisa mengajukan syarat apapun. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Sekalipun itu seluruh kekayaanku. Di masa depan, jika aku membutuhkannya, aku harap Presdir Chu bisa membantuku sekali tanpa mempedulikan kerugian. Aku berjanji padamu. Bahkan jika itu menyangkut hidup dan mati. Tapi aku punya satu syarat. Yaitu Chu Hui tidak terikat oleh perjanjian ini. Waktu sudah larut. Apa Presdir Chu ingin makan sesuatu? Makan sesuatu. Makan apa? Chu Jiashen tampak kebingungan. Sedikit dibuat bingung oleh tindakanku. Baru saja aku ingin menjelaskan, jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Aku punya firasat. Begitu aku mengatakan informasi penting itu, aku pasti akan dilenyapkan oleh kehendak alam semesta yang ada di mana-mana. Aku tahu aku bisa. Tapi tidak boleh dibocorkan lebih awal kepada orang lain. Aku menengadah ke langit dan tak bisa menahan senyum sinis. Alasan mengapa bintang biru mengalami semua ini. Semuanya adalah ulah dari kehendak alam semesta yang memaksanya. Di kehidupanku sebelumnya, kekuatanku bukanlah yang terbaik. Aku tidak bisa mencapai tingkat ini. Kini setelah aku terlahir kembali, aku justru ingin melihatnya. Apa sebenarnya yang disebut sebagai kehendak alam semesta itu? Menarik napas dalam-dalam. Ekspresiku tampak tenang. Yaitu makan makanan yang enak. Chu Jiashen telah berbisnis selama bertahun-tahun. Dia sudah lama melatih kemampuan membaca situasi dan ekspresi. Bahkan jika aku tidak mengatakannya, dia bisa memahami satu atau dua hal. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Setelah melakukan semua ini, dia bertanya lagi dengan hati-hati. Huang Ting, apa sebenarnya akhir zaman yang baru saja kau bicarakan? Aku terdiam sejenak. Kali ini tidak ada peringatan dari kehendak alam semesta. Sepertinya aku bisa mengatakannya. 2 hari lagi pada pukul 12 siang. Matahari akan berubah menjadi merah darah. Pada saat itu, sebagian besar makhluk hidup akan bermutasi. Mayat darah adalah salah satu yang paling umum. Mereka yang tidak mengalami mutasi akan membangkitkan berbagai macam mecha takdir. Mecha takdir. Mecha takdir bisa dibangkitkan lebih awal, kan? Syaratnya adalah membunuh makhluk yang bermutasi lebih awal. Aku mengangguk. Berbicara dengan orang pintar sangat mudah. Sedikit petunjuk sudah cukup. Karena makhluk bisa bermutasi lebih awal. Manusia secara alami juga bisa membangkitkan mecha takdir lebih awal. Bangkit lebih awal. Makan yang enak. Gumam Chu Jiashen. Tubuhnya bergetar hebat. Dia bukan orang bodoh. Dia segera menyadari bahwa di antara keduanya pasti ada hubungannya. Dia melambaikan tangan memanggil Aliang. Sampaikan perintah ini. Bawa sepasang gading mamut dari ruang koleksi. Dan rebus bersama fosil elang Argentina. Aliang terkejut mendengarnya. Makan fosil. Bosnya ini mungkin sudah gila. Chu Jiashen juga menyadari bahwa menggerogoti tulang sedikit tidak realistis. Lalu dia menambahkan. Giling semuanya menjadi bubuk. Dan rebus ke dalam sup. Kau harus mengawasinya sendiri. Setelah selesai direbus, segera bawa kemari. Baik. Melihat kepergian Aliang, aku mengangguk diam-diam. Ini adalah tebakan Chu Jiashen sendiri. Jangan salahkan aku. Baik mamut maupun elang raksasa Argentina. Keduanya adalah binatang buas yang sangat kuat. Sepertinya kekuatan Chu Jiashen di kehidupan ini akan meningkat lebih jauh. Pada saat ini, sebuah suara notifikasi yang tak asing terdengar di telingaku. Gen kumbang macan selesai diserap. Mecha serdadu serangga tipe umum tingkat 1. Maju menjadi wujud mecha kilat petir. Modul eksklusif, kilat petir.
Setelah peningkatan mecha selesai, itu bisa terus ditingkatkan. Atribut mecha sesuai dengan dugaanku. Kelincahan adalah yang tertinggi. Terlebih lagi, modul eksklusifnya juga meningkatkan kecepatan ledakan dan fleksibilitas. Ini membuat penguasaanku terhadap mecha menjadi lebih presisi. Memungkinkanku melakukan banyak gerakan dengan tingkat kesulitan super tinggi. Dikatakan bahwa mecha adalah perpanjangan tubuh manusia. Tapi juga memiliki banyak batasan. Ada gerakan yang bisa dilakukan manusia dengan mudah. Tapi mecha belum tentu bisa melakukannya. Misalnya, pose duduk W yang paling umum. Ini berkaitan dengan tingkat fleksibilitas mecha. Tanpa diragukan lagi. Semakin fleksibel sebuah mecha, semakin besar pula kekuatannya. Kecepatan ledakan juga menggunakan prinsip yang sama. Sekarang hanya tersisa atribut misterius yang belum terbuka. Ini setidaknya harus menunggu sampai setelah mutasi ketiga baru bisa berguna. Saat ini masih berfokus pada 3 atribut dasar. Selama pergantian wujud cukup cepat. Kekuatanku sama sekali tidak kalah dengan mecha tingkat 2. Bahkan mungkin lebih kuat. Selain sebagian kecil bakat. Sebagian besar orang hanya memiliki satu mecha takdir. Jika menginginkan wujud yang berbeda, hanya bisa diperkuat secara terarah menggunakan material. Atau memasang modul tambahan. Secara umum, hanya menambah beberapa pola atau beberapa bagian. Diganti dari kepala sampai kaki sepertiku ini. Bisa dibilang sangatlah mustahil. Beberapa saat kemudian, membawa hidangan lezat yang sudah matang. Aliang kembali ke bawah pendopo jamur. Walaupun tidak lapar, Chu Jiazhen dan Chu Hui tetap makan dengan lahap. Aku membawa mereka ke ruangan penahanan, di mana tersisa 2 mayat darah. Saat ini, kedua mayat darah itu tergeletak di lantai. Aura kehidupan mereka semakin melemah. Aku menghancurkan kedua mayat darah itu, mengambil darah yang memancar dan menyerahkannya kepadanya. Setelah kilatan cahaya, 2 mecha yang gagah berani muncul di dalam ruangan. Selamat, Direktur Chu. Anda telah membangkitkan mecha lebih awal. Menjadi pelopor sebelum kiamat tiba. Tidak lama kemudian, mecha di tubuh Chu Jiazhen secara keseluruhan berwarna abu-abu dan putih. Memiliki pelindung yang mirip eksoskeleton. Yang paling mencolok adalah gading raksasa di kedua bahunya. Gading itu berwarna abu-abu gelap. Memancarkan kilauan logam yang dingin. Menyeratkan hawa dingin yang menusuk. Tinggi mecha itu sekitar 5 meter. Andai saja ruangan ini tidak cukup besar, mungkin dia hanya bisa memamerkannya sambil setengah berjongkok. Dibandingkan dengan Chu Jiazhen, mecha Chu Hui terlihat lebih mungil. Tentu saja. Kata mungil ini juga relatif jika dibandingkan dengannya. Tinggi mecha Chu Hui adalah 3 meter. Garis tubuhnya mulus dan anggun. Berbalut bulu berwarna abu-abu kemerahan. Memiliki sepasang sayap baja raksasa. Bagian kakinya tidak pipih, melainkan tegak lurus seperti siku. Terlihat sangat mengintimidasi. Tanpa perlu dikatakan. Aku bisa melihat bahwa yang diserap oleh Chu Jiazhen adalah gen mamut. Sedangkan yang diserap oleh Chu Hui adalah gen elang raksasa Argentina. Selama tidak ada yang memakan dinosaurus atau semacamnya. Ini bisa dibilang sebagai gen hewan tingkat tertinggi. Orang biasa kebanyakan hanya makan babi, sapi, dan domba. Daging yang normal dalam masyarakat manusia. Tentu saja. Ada juga sebagian kecil orang yang makan daging katak, daging ular, atau daging anjing. Tapi sangat jarang ada yang akan memakan mamut, atau fosil makhluk purba. Bukan karena apa-apa. Hanya saja rasanya sangat tidak enak. Mecha telah bangkit lebih awal. Chu Jiazhen tidak lagi meragukan perkataanku tentang kiamat dunia. Bahkan mecha saja sudah muncul. Bukankah wajar jika ada kiamat dunia? Saat ini juga, rasa sukanya padaku hampir mencapai puncaknya. Jika aku benar-benar menyukai putrinya, sepertinya itu bukan hal yang tidak mungkin. Baiklah, kalian biasakan diri dulu dengan mecha kalian masing-masing. Aku akan pergi membereskan Kapten Lisa. Semoga dia tidak menyalahkanku. Sebelum bermutasi, Lisa sudah menyadari bahwa kondisinya tidak normal. Dan secara sukarela masuk ke ruang khusus. Kalau tidak, Chu Jiazhen mungkin benar-benar tidak akan mampu mengendalikannya. Baru saja pintu dibuka. Sebuah bayangan hitam langsung menerjang. Cepat sekali. Aku terkejut di dalam hati, tapi tidak takut. Aku memiringkan badan, menghindari tabrakan bayangan hitam itu. Kemudian aku mengerahkan tenaga pada kaki. Tubuhku melesat bagaikan pegas yang ditekan hingga batasnya. Dalam sekejap melompat ke sisi Lisa. Lisa sebagai kapten keamanan. Kualitasnya dalam segala aspek adalah tingkat atas. Mayat darah yang berubah dari dirinya jauh lebih sulit dihadapi. Melihat ada makhluk yang mendekat, dia dengan cepat mengayunkan kakinya. Ingin memukul mundurku. Aku menghembuskan napas pelan. Mecha kilat petir yang berwarna keunguan seketika mengubah bentuknya. Berubah menjadi mecha penjara langit berwarna hitam dan putih. Kemudian aku mengangkat lenganku. Dan menahan tendangan cambuk itu secara langsung. Wuus. Pada saat keduanya bersentuhan, suara ledakan udara yang tajam bergema di dalam gedung. Chu Jiazhen dan Chu Hui, yang sedang meneliti mecha, mendengar ledakan ini. Ekspresi mereka menegang. Kekuatan mutan tingkat elit tidak bisa diremehkan. Jika Huang Ting tidak bisa mengalahkannya, itu akan menjadi bencana. Aku akan pergi membantunya. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Bagaimanapun juga, aku telah membangkitkan mecha asliku. Bagaimana mungkin aku pergi begitu saja? Awalnya kupikir aku akan bertarung dengan susah payah. Tapi ketika mereka tiba, mereka baru menyadari. Dengan mengandalkan keunggulan kelincahan tinggi dari mecha, Lisa yang telah bermutasi bahkan tidak bisa menyentuhku sama sekali. Tubuhku berkelebat dalam sekejap. Muncul tepat di belakang Lisa. Kecepatannya begitu tinggi hingga Lisa tidak sempat bereaksi. Mengambil kesempatan ini, aku segera beralih kembali ke mode mecha dewa. Dan mendaratkan pukulan yang sangat keras. Meskipun tubuh Lisa sudah mampu menahan serangan peluru,
Tapi di bawah pukulan ini, tubuhnya tetap rapuh seperti tahu. Dengan mudah ku tembus. Bersamaan dengan jatuhnya Lisa, sekumpulan barang jarahan dengan berbagai warna bermunculan. Mengalahkan elit. Mayat darah mutan. Tulang berdarah. Wujud cakar kekuatan. 5 jari. Nama material. Tulang berwarna darah. Kualitas. Normal. Jenis. Material. Efek. Tulang yang berasal dari tubuh mayat darah. Sangat keras. Bisa digunakan sebagai material penguat mecha. Atau digunakan untuk membuat cetak biru tertentu. Tingkat jatuhnya tulang berwarna darah tidaklah tinggi. Aku tidak menyangka akan muncul secepat ini. Saat meningkatkan tahap mecha di awal. Ini adalah material penguat yang sangat mutlak. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Namun, yang lebih membuatku bersemangat adalah cetak biru itu. Mechaku selalu kekurangan metode serangan yang efektif. Kemunculan wujud cakar kekuatan bisa dibilang menyelesaikan masalah mendesak ini. Nama cetak biru. Wujud cakar kekuatan. Kualitas. Material yang dibutuhkan untuk membuat wujud cakar kekuatan. Hatiku berdebar kencang. Kebetulan aku memiliki semua material ini. Aku bisa langsung membuatnya di sini. Mecha ini dilengkapi dengan ruang penyimpanan kecil. Bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang kecil. Kotak darah kekuatan yang kudapatkan dari 2 mayat darah sebelumnya ada di dalamnya. Aku mengeluarkan kotak darah kekuatan. Kuletakkan semua material di atas cetak biru berwarna biru muda. Seberkas cahaya putih berkedip. Cetak biru dan materialnya menghilang. Digantikan oleh sebuah batang logam persegi panjang. Aku meletakkan batang logam itu di tangan kananku. Terdengar bunyi klik. Batang logam itu menyatu dengan tangan kananku. Dengan satu pikiran. Batang logam itu tiba-tiba terbuka. Mengeluarkan 3 cakar kekuatan dari dalamnya. Terlihat mirip seperti Wolverine. Mengayunkannya pelan ke arah dinding. Dinding baja tebal yang baru saja dibangun itu langsung tergores 3 sayatan dalam. Melihat kekuatan yang begitu menakjubkan. Bahkan Chu Jiasen pun sangat terkejut. Tidak ada yang lebih tahu seberapa kuat dinding itu daripada dirinya. Dia pernah melakukan eksperimen sebelumnya. Bahkan jika menggunakan peluru penembus zirah. Hanya akan meninggalkan bekas peluru yang tidak berarti. Tapi sekarang, dinding itu seperti terbuat dari kertas di tanganku. Wajar saja jika dia terkejut. Setelah memahami daya serang cakar tersebut, aku beralih ke mode mecha kilat petir. Menghancurkan kristal darah pertahanan itu dalam satu genggaman. Dan meneteskan darah di dalamnya ke atas mecha. Manusia yang mengenakan perlengkapan pertahanan lengkap. Daya tahannya hanya sekitar 1 poin. Mecha kilat petir hanya memiliki 3 poin. Dari sini tidak sulit untuk melihat kerapuhannya. Mengonsumsi kristal darah pertahanan. Atribut pertahanan bertambah 1. Masih tersisa 1 kristal darah kelincahan. Aku juga memperkuat mecha dewa raksasa. Dengan begitu, atribut kelincahan mecha dewa raksasa mencapai 5 poin. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Suara notifikasi peningkatan yang familiar di telingaku memudar. Aku menghela napas lega. Dan membatalkan wujud mecha. Semua monster darah telah dibereskan. Selanjutnya, bersiaplah. Menyambut kedatangan mutasi global. Huang Ting. Apa itu di punggung tanganmu? Ini. Chu Hui yang juga baru saja melepaskan mechanya tiba-tiba berseru. Punggung tangan. Secara naluriah aku menatap punggung tanganku. Di punggung tanganku yang awalnya putih dan mulus. Kini tiba-tiba muncul sebuah pola berwarna merah darah. Berbentuk seperti kail. Jika dilihat lebih dekat, pola berbentuk kail itu sangat mirip dengan taring yang menonjol. Saat melihat pola ini, pupil mataku langsung mengecil seperti ujung jarum. Ini adalah tanda pemimpin. Di atas monster tingkat elit adalah tingkat pemimpin. Ternyata dia mendapatkan tanda dari monster tingkat pemimpin. Sekarang aku telah membunuh Lisa. Tanda ini berpindah kepadaku. Melihat tanda di punggung tanganku, kepalaku terasa sakit. Kecepatan evolusi monster tingkat pemimpin sangat tidak masuk akal. Bisa jadi mereka naik tingkat hanya dalam beberapa hari. Pantas saja setelah itu aku pada dasarnya tidak pernah mendengar kabar tentang Kota Ning. Mungkin Kota Ning saat itu telah dihancurkan oleh monster tingkat pemimpin ini. Ada masalah. Kalau butuh bantuanku, katakan saja. Melihat wajahku yang pucat, Chu Jiasen langsung berkata. Aku mengangguk. Memang ada 2 hal. Hal pertama, bantu aku menemukan gedung terbengkalai. Kirimkan air dan makanan ke sana, beserta kebutuhan pokok sehari-hari. Hal kedua, cari tahu apakah ada kasus orang hilang di Kota Ning baru-baru ini. Dan di daerah mana kasus terbanyak terjadi. Aku harus mencari monster darah yang cukup unik. Chu Jiasen langsung setuju dan menyuruh Haliang untuk mengurusnya. Hal pertama sangat mudah diatasi. Bisnis keluarga Chu bergerak di bidang properti dan kuliner. Dengan cepat mereka menemukan sebuah gedung terbengkalai. Setelah diperkuat, itu sangat layak digunakan sebagai tempat perlindungan sementara. Sedangkan untuk hal kedua, setelah mendonasikan 100 juta ke Biro Keamanan setempat, masalah itu juga langsung selesai. Kiamat segera tiba. Sikapnya terhadap uang jauh lebih ikhlas daripada aku. Menghabiskan 100 juta untuk melakukan satu hal yang aku perintahkan. Itu sangat menguntungkan tanpa kerugian. Tak lama kemudian, sebuah dokumen dikirim ke ponselku. Melihat lokasi yang ditandai di peta, aku kembali meminta Chu Jiasen mengirim orang untuk menyelidiki. Untuk melihat apakah ada hal yang tidak wajar. Aku sendiri juga tidak tinggal diam. Aku menandai beberapa lokasi dengan kasus orang hilang terbanyak dan pergi mencarinya satu persatu. Keesokan harinya menjelang senja, aku menguap. Menyeret tubuh yang lelah kembali ke kebun raya. Dia sudah memeriksa beberapa tempat.
tetapi tidak menemukan keanehan sama sekali. Kecerdasan monster tingkat pemimpin ini jauh di luar dugaanku. Masih belum ada hasil. Aku akan mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki. Chu Jiashen melihat kekhawatiranku dan mengernyitkan dahi. Tidak perlu. Besok mutasi global akan terjadi. Lebih baik kita bersiap menghadapi kiamat ini dulu. Hanya seekor monster tingkat pemimpin. Dengan bakat penguasa Zerg tingkat super dewa. Aku yakin aku bisa menghadapinya. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, tempat yang kau minta sudah disiapkan. Sebentar lagi Aliang akan mengantarmu ke sana. Chu Jiashen mengangguk terlebih dahulu. Lalu dengan sedikit bingung bertanya. Gedung itu sangat mencolok. Kenapa tidak memilih bangunan pertahanan seperti ruang bawah tanah? Aku menjelaskan dengan raut wajah serius. Setelah mutasi dimulai, sifat dari sebagian besar materi akan berubah secara mendasar. Artinya, semua benda berteknologi tidak akan berfungsi lagi. Jarak pandang di bangunan bawah tanah terbatas. Sekali terkepung, hanya ada jalan buntu. Sedangkan gedung memiliki jarak pandang yang luas. Meskipun targetnya besar, tetapi juga lebih mudah untuk bersembunyi. Dan ada satu hal yang lebih penting. Makhluk bawah tanah tidak kalah banyak dari makhluk permukaan. Setelah mereka bermutasi, apa yang disebut bangunan pertahanan bawah tanah hanyalah lelucon. Aku mengingatnya dengan jelas. Di kehidupan sebelumnya, ada sebuah tempat penampungan bawah tanah, yang akhirnya hancur oleh sarang cacing tanah yang bermutasi. Terhadap makhluk mutan, kita tidak bisa hanya berpikir untuk bersembunyi. Kita harus menyerang lebih dulu demi sebuah peluang untuk bertahan hidup. Terima kasih atas pelajarannya. Sepertinya pemahamanku tentang akhir zaman masih belum cukup. Keluarga Chu awalnya masih berpikir untuk membangun tempat penampungan bawah tanah. Mendengar perkataanku ini, mereka langsung menyerah. Syukurlah dia sudah mempersiapkan dua rencana sejak awal. Kalau tidak, hal ini akan membuatnya sangat terkejut. Tanpa banyak bicara, di bawah bimbingan Aliang, aku segera tiba di depan gedung terbengkalai itu. Gedung itu memiliki total 8 lantai. 3 lantai atas dan 3 lantai bawah masih dalam keadaan aslinya. Hanya lantai 4 dan 5 yang dikelilingi lapisan baja di bagian luarnya. Kelihatannya pertahanannya cukup luar biasa. Berjalan masuk ke dalam gedung. 10 generator raksasa mulai terlihat di depan mata. Selain itu, ada juga 2 pemurni limbah kecil. Meskipun aku tahu bahwa setelah mutasi kedua benda ini tidak akan banyak berguna. Tapi aku masih sangat puas dengan pengaturan kota Chu. Aku menatap Aliang dan berpesan kepadanya. Baiklah, kamu kembalilah dulu dan bersiaplah. Ingat, jika ada orang di sekitarmu yang bertingkah aneh, segera habisi mereka. Jangan ada keraguan sedikit pun. Mereka bukan zombie, dan tidak ada obat penawarnya. Sekali bermutasi, mereka pasti mati. Baik, Tuan Huangting. Aliang mengangguk dengan kuat. Rasa hormatnya kepadaku naik 1 tingkat lagi. Waktu perlahan demi perlahan berlalu. Tak lama kemudian, cahaya merah bersinar di cakrawala. Kemudian semuanya menjadi terang benderang. Orang biasa masih belum tahu apa-apa tentang hari kiamat ini. Mereka pergi bekerja seperti biasa di bawah terik matahari. Memulai kehidupan kerja keras layaknya sapi perah. Namun, tindakan kota Chu telah menarik perhatian banyak orang. Banyak faksi mulai mengirim orang kepercayaan mereka untuk menyelidiki. Seluruh kota Ning seakan merasakan ada badai yang akan segera datang. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Tersisa 1 jam lagi sebelum mutasi resmi terjadi. Aku mengeluarkan ponselku dan memutar sebuah nomor telepon. Orang di seberang telepon tidak lain dan tidak bukan adalah penguasa kota Ning saat ini. Fuan. Halo. Saya Fuan. Suara Fuan biasanya penuh wibawa dan ketenangan. Tetapi pada saat ini, bahkan orang biasa yang tidak tahu apa-apa bisa mendengar kepanikan di dalam nada suaranya. Tidak perlu basa-basi lagi. Keluarkan pemberitahuan. Sebaiknya terapkan darurat militer di seluruh kota. Aku tidak sedang menakut-nakuti dia. Suaraku terdengar begitu tenang. Kita tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan bencana ini. Namun dengan persiapan, mungkin kita bisa mengurangi jumlah korban. Alasan mengapa aku tidak memberitahu sebelumnya. Juga karena kekhawatiranku bahwa seluruh kota Ning akan tenggelam dalam kegilaan karenanya. Di dalam kantornya, Fuan mendadak terdiam. Jika ini terjadi 2 jam yang lalu. Jika ada yang memberitahunya bahwa akhir dunia akan segera tiba, dia pasti tidak akan percaya. Tetapi orang yang mengatakan ini adalah pihak kota Chu. Bobot perkataannya tentu saja berbeda. Ditambah lagi dengan mesin misterius yang diperlihatkan sebelumnya. Serta berbagai insiden monster melukai manusia yang terjadi baru-baru ini. Semua petunjuk itu dirangkai menjadi satu. Bahkan jika dia menolak untuk percaya, itu tidak akan mengubah apapun. Tuan, karena kiamat akan segera datang, kita harus lebih mengutamakan kerjasama. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia untuk sementara waktu menjabat sebagai Inspektur Kehormatan Kota Ning. Fuan adalah sang inspektur utama. Kata-katanya adalah hukum mutlak di Kota Ning. Memberikan gelar Inspektur Kehormatan. Meskipun sedikit berlebihan baginya. Namun dalam keadaan darurat seperti ini, tidak ada cara lain lagi. Dia sangat perlu mengetahui segalanya tentang bencana kiamat ini. Apa penyebab terjadinya? Kapan hal ini akan berakhir? Dan seberapa besar kerusakan yang akan menimpa Kota Ning? Semua ini adalah hal-hal yang harus dia pertimbangkan. Inspektur Fu, bersiaplah. Dunia akan segera berubah. Aku menutup telepon. Dan asal melemparnya. Semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan, sisanya berserah pada takdir. Mendengar suara telepon ditutup. Fuan berniat menyelidiki identitas asliku. Tapi ada kekacauan yang lebih besar di depan mata. Yang sangat butuh segera dia tangani. Berikan perintah. Seluruh kota masuk status siaga tempur tertinggi. Baik. Terdengar sebuah suara dari luar pintu. Tak lama kemudian sirene serangan udara berbunyi. Pasukan tentara bersenjata memasuki jalanan.
mulai melakukan pengendalian. Permisi. Apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang memberanikan diri menghentikan tentara dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Hanya tahu tidak boleh ada kerumunan massa. Semua orang harus kembali ke rumah masing-masing. Usai bicara, tentara itu menyandang senjatanya dan bergegas pergi. Sederet helikopter tiba-tiba terbang di atas kepala. Terus berpatroli tanpa henti di udara. Saat ini, bahkan orang paling bodoh pun tahu ada yang tidak beres. Semua orang mau tak mau mempercepat langkah mereka. Pulang ke rumah di bawah arahan militer. Mereka mengira negara lain akan berperang dengan negara naga. Padahal apa yang akan terjadi jauh lebih mengerikan dari bayangan mereka. Tak lama kemudian, jalanan menjadi kosong melompong. Saking sunyinya, hembusan angin pun bisa terdengar. Saat ini tinggal 10 menit sebelum jam 12. Matahari yang tadinya menyilaukan, kini seperti diselimuti tudung merah. Membuatnya terlihat kabur. Waktu 10 menit berlalu dalam sekejap. Diiringi dengan suara raungan yang menggelegar. Malam besar. Resmi dimulai. Mayat berdarah bentukan listrik mutan merangsek liar di jalanan. Terus menyerang barikade pertahanan para tentara. Bersamaan dengan munculnya mayat berdarah, mecha takdir milik umat manusia juga mulai bangkit. Aku naik ke lantai paling atas gedung terbengkalai ini. Menatap apa yang terjadi di kejauhan dari atas. Saat kiamat pecah di kehidupanku sebelumnya. Aku sibuk kabur dan tak sempat mengamatinya dengan baik. Saat ini, hatiku sangat teguh. Di tengah dunia yang kacau ini, yang paling menakutkan bukan kehabisan makanan, melainkan kehilangan tujuan. Menjalani hari dengan kebingungan tanpa arah. Kekacauan berlangsung hingga sore hari. Dan masih belum berhenti. Aku mengeluarkan kaleng daging merah. Memanaskannya sedikit lalu memakannya dengan lahap. Saat itu, terdengar suara berisik dari luar. Bos, kemarin aku lihat banyak orang memasukkan barang ke sini. Di atas sana ada pelat baja. Ditutupi semalaman. Pasti ada barang bagus di dalam sana. Bagus, bagus. Sudah kubilang kau yang paling pintar di antara kita. Yang lain tidak secerdik dirimu. Bos, bagaimana kalau ada orang di atas sana? Bodoh. Kita ini sedang beruntung. Berhasil membangkitkan mecha takdir itu. Sekali tabrak bisa menghancurkan mobil kecil. Siapa yang berani melawan kita? Bos memang pintar. Kalau ada orang di atas sana, suruh dianya. Kalau mereka keras kepala, kita hajar saja. Bos, di sini ada cewek. Lumayan cantik. Coba kulihat. Wah, iya benar. Cewek manis sendirian aja nih. Di luar sangat berbahaya sekarang. Mending ikut kami saja. Kami jamin keselamatanmu. Begitu pria itu selesai bicara, suara perkelahian yang ricuh pun terdengar. Tak lama, dari bawah terdengar suara dentuman keras. Disusul oleh munculnya mecha berwarna putih bersih. Melihatku ada di sini. Mecha putih itu menghentikan gerakannya. Sepertinya dia tak menyangka di gedung terbengkalai ini. Ternyata masih ada orang. Dia tertegun sejenak. Lalu kembali melesat berlari ke atas. Tak lama setelah mecha putih itu pergi, sesosok dengan wujud luar berwarna hitam kecoklatan. Mecha berbulu panjang muncul di tangga. Hewan jenis ini adalah babi hutan. Di kehidupanku sebelumnya, aku sudah melihat banyak mecha. Aku langsung mengenali asal-usul mecha di depanku ini. Wah, cewek berubah jadi cowok. Ini benar-benar sulap perubahan manusia. Mecha pemimpin itu bergumam. Dari suaranya, dia pasti bos yang tadi. Bos. Dia sendirian. Seru salah satu anak buahnya dengan girang. Kawan, makanan sebanyak ini takkan habis kau makan sendiri. Bagaimana kalau kita nikmati bersama? Kau bagi makananmu pada kami. Dan kami akan bagi wanita padamu. Nanti aku yang pertama. Kau yang kedua. Bos itu berhenti mengejar. Berjalan menghampiriku dan berkata sambil tersenyum. Aku menyeruput. Meminum habis semua kuah daging di kaleng. Aku berkata dengan santai. Barang milikku. Kenapa aku harus menikmatinya bersama kalian? Karena kau tidak mau berbagi. Jangan salahkan aku bertindak kejam. Lagi pula, anak buahku juga butuh makan. Bos itu melesat maju dan menabrak dengan kekuatan setengah ton. Pepatah mengatakan dengan baik. Pertama babi, kedua harimau, ketiga beruang, keempat serigala. Begitu babi hutan memimpin. Dengan wujud itu, bahkan Raja Hutan Harimau pun harus mundur sejenak. Mecha kilat petir, bergabung. Aku bergeser 2 langkah. Dan menghindar dengan mudah. Kehilangan targetnya, bos itu menabrak hancur dinding beton yang belum dicat. Bahkan pelat baja penguat di luarnya pun penyok besar. 3 anak buah lainnya juga menyerbu di saat yang bersamaan. Menerjang seperti kawanan babi hutan. Aku tetap tenang. Tubuhku berkedip menghindar terus-menerus. Dengan mudah aku menghindari tabrakan mereka semua. Sialan. Bocah. Kau cuma bisa lari ya? Maju dan bertarunglah denganku. Bos itu menyesuaikan posturnya dan menerjang lagi. Aku hanya tertawa kecil. Mecha kilat petir otomatis berubah menjadi mecha dewa raksasa. Aku merentangkan satu tangan dan menahan tabrakan bos itu hanya dengan sebelah tangan. Keempat anak buahnya tertegun bersamaan. Bos yang bahkan pelat baja pun tak bisa menahannya, kini dihentikan hanya dengan satu tangan. Setelah itu, pemandangan yang lebih mengerikan pun terjadi. Lenganku tiba-tiba berubah menjadi bilah tajam. Menebas langsung menembus bos itu. Setelah rentetan percikan api, bos itu langsung ambruk ke tanah. Mecha di tubuhnya hancur berkeping-keping.
berubah menjadi sebuah kubus kecil yang mirip Rubik. Berhasil membunuh pilot mecha, Wang Hu. Tingkat 1. Mendapatkan inti mecha tingkat 1. Mengambil kembali inti mecha. Aku lalu menatap 4 orang yang tersisa. Astaga. Cepat lari. Orang ini bukan manusia. Mereka lari kocar-kacir keluar dengan panik. Aku tak memberi mereka kesempatan sedikit pun. Aku berubah menjadi mecha kilat petir dan menghabisi mereka satu persatu. Meskipun naik ke tingkat 2 hanya butuh 2 inti mecha. Tapi sekarang aku punya 3 mecha. Mungkin saja aku butuh 6 inti mecha. Barang bagus yang diantar langsung begini tak boleh disia-siakan. Setelah membereskan mereka semua, aku perlahan naik ke atas. Dan tepat melihat mecha putih yang sedang mengintip. Sudah aman. Turunlah. Aku memberimu 2 pilihan. Pertama, tinggalkan tempat ini. Tapi kau tak boleh membocorkan keberadaan tempat ini. Kalau tidak, aku sendiri yang akan membunuhmu. Kedua, tetaplah di sini. Bantu aku menjaga rumah ini. Dan kerjakan tugas-tugas kecil. Bayarannya adalah makanan dan air itu. Aku bersedia tinggal di sini. Namaku Guan Silan. Guan Silan. Nama itu terdengar sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihat sebuah artikel. Makalah tentang penelitian perilaku serangga. Penulis kedua di dalamnya memiliki nama ini. Saat memikirkannya, Guan Silan melepas mode mecha dan menunjukkan wajah aslinya. Melihat penampilannya, aku tiba-tiba teringat sebuah foto yang pernah kulihat. Makalah tentang urbanisasi dari perspektif ekologi. Dampaknya terhadap keanekaragaman serangga lokal. Penulis keduanya adalah dirimu. Benar. Itu aku. Tapi itu adalah karyaku 3 tahun yang lalu. Ternyata memang kamu. Sepertinya pilihan serangga untukku ke depannya. Akhirnya memiliki arah. Semangatku bangkit. Hasil ini jauh lebih baik daripada beberapa inti mecha itu. Dengan adanya Guan Silan, serangga yang bisa kupilih. Bahkan tidak terbatas pada apa yang ada di alam. Aku bisa fokus membiarkan jenis serangga khusus. Menyerap gen serangga aneh tersebut adalah cara sejati menggunakan bakat tingkat dewa penguasa Zerg. Penggunaan yang sebenarnya. Aku harus menahan Guan Silan di sini. Sekarang item misterius belum muncul. Menunggu beberapa hari hingga aku menemukan dokumen iblis. Saat itu aku akan membuat kontrak dengan Guan Silan. Itu akan menjadi sempurna. Menunggu 2 jam lagi di dalam gedung terbengkalai. Aku berdiri dan mecha kilat petir otomatis menempel. Sekarang situasinya sudah mulai stabil. Saatnya keluar dan memburu monster. Untuk mendapatkan material peningkatan mecha. Kamu tunggu di sini. Jangan bersuara sedikit pun. Mengerti? Baik. Baiklah. Guan Silan tidak berani banyak bicara dan terus mengangguk. Meninggalkan gedung terbengkalai. Aku bergegas menuju tempat yang paling banyak orang di dalam. Saat mayat darah yang terbentuk belum terlalu kuat. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkan material peningkatan. Belum jauh berjalan, aku berpapasan dengan seekor mayat darah. Tanpa ragu, mecha kilat petir berkedip ke belakang mayat darah. Kemudian berubah ke mecha pembunuh dewa dan mengeluarkan kekuatan. Kepala mayat darah seketika hilang 2/3-nya. Membunuh mayat darah mutan. Tingkat 1. Mendapatkan material. Darah kekuatan 1. Kuku berdarah 1. Mendapatkan material. Sisa daging berdarah. Nama material. Sisa daging berdarah. Kualitas. Normal. Tipe. Material. Efek. 100 sisa daging berdarah dapat digabungkan menjadi 1 esensi darah daging. Esensi darah daging dapat sedikit meningkatkan atribut mecha. Sebelum mutasi resmi dimulai, tingkat jatuhan mayat darah selalu stabil di 1 jumlah darah. Sekarang seiring batas atas meningkat, batas bawahnya juga menurun. Tapi sekecil apapun, itu tetap berguna. Aku menyimpan sisa daging berdarah dan lanjut mencari mayat darah. Di saat yang sama, di dalam gedung terbengkalai, perasaan Guan Silan belum pulih dari ketakutan. Tubuhnya masih terlihat gemetar. Tadi dia bahkan tidak berani bernapas keras. Takut kalau aku marah dan membunuhnya juga. Untung saja nasibnya baik. Dia berhasil bertahan hidup. Memikirkan hal itu, dia mengeluarkan ponsel untuk menghubungi dunia luar. Dia tidak berani membongkar keberadaannya di sini. Hanya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar. Monster mengerikan itu serta mecha di tubuhnya. Semua ini menekan hatinya hingga membuatnya sesak. Saat dia mengeluarkan ponselnya, dia benar-benar tertegun. Ponsel yang baik-baik saja tiba-tiba tak bisa digunakan. Jangankan internet, menyala sebentar saja mustahil. Ragu sejenak. Dia berdiri dan ingin melihat keluar jendela. Namun teringat peringatanku, dia kembali duduk. Karakter sampingan di film yang tak mendengarkan peringatan. Biasanya mati lebih cepat. Dia tidak bodoh. Sekarang dia hanya ingin bertahan hidup. Kuku-kuku. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara merpati dari luar jendela. Kemudian terdengar suara ledakan keras. Pelat baja yang menutupi jendela tiba-tiba menonjol. Seolah ada sesuatu yang menabraknya. Guan Silan berseru kaget. Sadar akan hal itu, dia buru-buru menutup mulutnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Dang 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 dang. Terdengar suara benturan yang terus-menerus. Seluruh pelat baja itu seolah dipukul bertubi-tubi dengan telapak tangan raksasa. Mendengar suara mengerikan ini, dia diam-diam memungut batu tajam dan menggenggamnya erat-erat. Tiba-tiba, suara benturan menghilang. Guan Silan menghela napas lega. Mengira bahaya telah berlalu. Tepat pada saat itu, langit-langit di atas kepalanya bergetar hebat. Pecahan batu yang belum dicat berjatuhan seperti hujan. Jatuh bergemertak. Wajah Guan Silan memucat. Benda itu tidak bisa menembus pelat baja. Jadi ia mencoba menerobos dari atas. Dibandingkan dengan pelat baja yang keras, kekuatan beton semen biasa sangatlah lemah. Tidak lama kemudian, sebuah lubang seukuran baskom muncul di langit-langit.
Melalui lubang itu, Guanxilan akhirnya melihat wujud asli benda-benda tersebut. Merpati. Sekawanan merpati mutan. Merpati biasa tidaklah besar. Bisa digenggam dengan satu tangan. Tapi kawanan merpati di atasnya. Masing-masing sebesar ayam dewasa. Merpati pemimpinnya bahkan sebesar anak sapi. Sepasang matanya yang merah memancarkan kilau darah. Ia mengepakkan sayap menyingkirkan merpati mutan lainnya. Menjulurkan cakar tajamnya. Mencengkeram tepi lubang. Dengan suara retakan. Sepotong beton dengan mudah dihancurkannya. Debu pun berguguran. Keputusasaan yang dirasakan Guanxilan. Tidak kalah dengan saat dikepung 4 pria tadi. Keempat pria itu menginginkan tubuhnya. Dan kawanan merpati mutan di depannya ini. Mungkin juga menginginkan dagingnya. Melihat pemandangan ini, Guanxilan semakin putus asa. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Dia teringat saat aku bertarung melawan 4 orang tadi. Jika aku ada di sini, mungkin dia masih bisa diselamatkan. Tapi mana mungkin? Dalam keremangannya, dia menyadari dari celah di atas kepalanya. Sesosok bayangan hitam keemasan melintas. Kemudian, terdengar jeritan yang menyayat hati. Menarik kembali pikiran Guanxilan ke dunia nyata. Itu adalah mecahnya. Benar. Pasti benar. Itu adalah mecahnya. Wajah Guanxilan memerah penuh kegembiraan. Buru-buru memutar tubuhnya untuk melihat jelas pertarungan yang terjadi di atas. Aku mengulurkan tangan mencengkeram seekor merpati mutan. Dan memelintir lehernya dengan kuat. Dalam sekejap, kepala dan tubuh merpati mutan itu terpisah. Berubah menjadi tumpukan daging tanpa nyawa. Membunuh merpati mutan. Tahap 1. Bahan yang diperoleh. Bulu abu-abu X1. Tetesan darah mutan X1. Menyimpan barang yang jatuh. Aku menatap pemimpin merpati di kawanan itu. Mutan kelas elit lagi. Entah apa yang bisa didapat darinya. Dengan sebuah teriakan, aku langsung menerjang. Kawanan merpati yang buas itu di tanganku. Sejenak sebelum mereka bermutasi. Tidak bisa melawan sedikit pun. Dalam waktu singkat, aku menghabisi semua merpati mutan lainnya. Menyisakan hanya pemimpin merpati. Pemimpin merpati itu sadar aku bukan lawan yang mudah. Mengepakkan sayap dan terbang keluar dari gedung tua. Baru mau lari sekarang. Sudah terlambat. Aku memungut sebuah lempengan batu dari tanah. Lalu melemparnya sekuat tenaga. Batu itu melesat tepat mengenai pemimpin merpati yang baru saja hendak terbang tinggi. Dengan suara benturan, tubuh pemimpin merpati itu jatuh menghantam tanah. Aku segera menyusulnya. Melompat keluar dari gedung. Menginjak tubuhnya dengan kuat. Berat dari mecha itu sendiri. Ditambah dengan daya benturan kuat saat jatuh. Langsung menghancurkan tubuh sang pemimpin merpati. Membunuh elit. Merpati mutan. Diterima. Mendapatkan material. Melihat hadiah itu, aku tertegun sejenak. Lalu tertawa terbahak-bahak. Belum lagi soal material yang dijatuhkan. Bulu abu-abu meningkatkan ketangkasan. Tetesan darah mutan meningkatkan kekuatan dan pertahanan. Semuanya butuh diproses sebelum digunakan. Mata pelacak adalah barang yang sangat bagus. Bukan hanya bisa memeriksa informasi dasar makhluk mutan, tapi juga bisa menyembunyikan hawa keberadaan sendiri. Efek penyembunyiannya sangat luar biasa. Bisa dibilang sebagai salah satu kemampuan dewa di awal. Bom tulang putih juga tidak kalah hebat dari mata pelacak. Daya ledaknya sangat besar. Sangat berguna untuk membersihkan mayat darah mutan yang lemah. Jika digunakan dengan benar, satu bom tulang putih bisa dengan mudah meledakkan mayat darah tingkat tinggi. Apalagi cetak biru ini bisa digunakan berulang kali. Dengan ini, aku bisa segera mengumpulkan kekayaan di tahap awal. Dan meningkatkan peringkat mecha. Aku mengambil mata pelacak terlebih dahulu. Dilihat dari luarnya, mata pelacak hanyalah bola abu-abu sederhana. Saat ditekan ke mata, bola itu akan menumbuhkan 8 kaki mekanis yang ramping. Menancap ke dalam struktur mata aslinya. Begitu terpasang, aku langsung merasa penglihatanku meningkat tajam. Melihat sekilas ke semak-semak tak jauh dari sana. Aku melihat seekor semut yang telah bermutasi. Nama, semut raksasa mutan. Tingkat, biasa dunia lain. Tingkat bahaya, sangat rendah. Semut raksasa itu memancarkan cahaya putih yang tidak berbahaya. Saat ini ia sedang memakan esensi rumput. Sama sekali tak menyadari ada yang sedang mengamatinya. Melihat atributnya. Mecha Dewa Raksasa level 1. Kekuatan, 30. Pertahanan, 4. Ketangkasan, 5. Misteri, 0. Modul eksklusif, Dewa Raksasa. Modul tambahan, wujud cakar kuat. Mata pelacak. Hanya dengan menjarah material. Meskipun kekuatannya sangat mendominasi. Tapi konsumsinya juga tidak main-main. Semua mecha harus dinaikkan peringkatnya. Barulah bisa terus berkembang. Melihat panel itu, aku merasa senang sekaligus khawatir. Beralih di antara berbagai wujud. Membuatku tidak memiliki kelemahan dalam bertarung. Tapi peningkatan peringkat semua mecha juga tidak boleh tertinggal. Tidak bisa hanya menaikkan satu mecha ke peringkat tertinggi. Lalu baru meningkatkan mecha lainnya. Untungnya, aku masih punya satu kartu as. Aku membuka cetak biru bom tulang putih. Nama cetak biru. Bom tulang putih. Tingkat kualitas material dan cetak biru. Hampir sama dengan tingkat bakat mecha. Satu-satunya perbedaan adalah di atas tingkat biasa. Ada tingkat unggul. Baru kemudian tingkat istimewa. Tetesan darah mutan dan kulit binatang berdarah adalah material umum. Meskipun tulang berdarah cukup langka. Tapi dibandingkan dengan nilai bom tulang putih, itu sama sekali tidak ada artinya. Sistem perdagangan akan dibuka besok. Jadi tidak perlu terburu-buru sekarang. Menyimpan cetak biru itu, aku kembali ke lantai 5. Atapnya sudah banyak berlubang karena kawanan merpati mutan. Tapi masih bisa diperbaiki. Bisa dibilang ini adalah keberuntungan di tengah kesialan. Aku tidak bergerak sembarangan.
Bukan aku yang memancing mereka. Guan Xilan menjelaskan dengan gemetar. Aku tahu, itu bukan salahmu. Jangan takut. Kepekaan monster mutan sangatlah tajam. Mungkin mereka kebetulan menyadari hawa keberadaan Guan Xilan. Makanya mereka menyerang dengan beringas. Menurutku Guan Xilan adalah orang yang cerdas. Setelah kejadian sebelumnya, dia pasti tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya lagi. Tempat ini masih kurang aman. Seandainya kita seperti siput, yang bisa membawa rumah berlari ke seluruh dunia. Sayangnya makhluk seperti itu tidak banyak. Selain siput, masih ada satu jenis serangga lagi, yang juga membawa rumahnya berlari kemana-mana. Guan Xilan menyahut dengan sigap. Itu sangat bagus. Tiba-tiba, aku tertegun, lalu maju dan mencengkeram lengan Guan Xilan. Ekspresi Guan Xilan berubah. Secara refleks, dia mengeluarkan potongan mayat yang telah disiapkan sebelumnya, dan menghantamkannya dengan keras ke punggung tanganku. Tatapanku menjadi dingin. Aku menepis potongan mayat di tangannya. Aku tidak tertarik padamu. Aku hanya ingin tahu, apa nama serangga yang berlari membawa rumah di punggungnya itu. Melihatku tidak berniat menyerang lebih jauh, Guan Xilan akhirnya merasa lega dan perlahan menurunkan tangannya. Kemudian, rasa tidak terima yang kuat meluap dalam dirinya. Di mata orang ini, dirinya ternyata bahkan kalah penting dari seekor serangga. Serangga itu bernama Ngengatsuo. Larva Ngengatsuo bisa menyemburkan sutra, menggunakan daun atau ranting untuk menenun sarang, dan membawanya di punggung saat berjalan. Penjelasan Guan Xilan sangat singkat, tapi aku tetap bisa melihat keistimewaan serangga ini dari penjelasannya. Apakah Ngengatsuo ini tersebar luas? Cukup luas. Pada dasarnya bisa ditemukan di seluruh penjuru negeri. Jika kau melihat benda seperti pita di dahan pohon, mungkin saja itu adalah rumah Ngengatsuo. Mendengar ini, wajahku terlihat canggung. Aku hidup di kota besar sejak kecil. Mana pernah aku melihat serangga semacam ini? Di kehidupanku sebelumnya, aku memang sering melihatnya. Tapi serangga-serangga itu entah memiliki banyak mata, atau puluhan tentakel yang membuat bulu kuduk merinding. Dibandingkan dengan mereka, serangga saat ini benar-benar seperti bayi manis yang tidak berbahaya. Aku tersenyum. Ternyata ingatanku tidak salah. Aku sangka menyelamatkan orang secara acak ternyata membuahkan hasil. Ngengatsuo. Kalau begitu, kuota modifikasi mecha berikutnya akan kuberikan padamu. Dengan adanya tujuan, aku tidak ragu lagi. Aku menggendong kotak besi di punggungku dan berangkat lagi. Alasan aku kembali lebih awal adalah untuk mencari wadah guna menyimpan bahan-bahan itu. Jika ini adalah tahap akhir kiamat, akan ada banyak perangkat ruang penyimpanan. Tentu tidak akan serepot ini. Tapi sekarang, aku hanya bisa menggunakan metode pengumpulan yang primitif dan sederhana ini. Mengeluarkan peta yang sudah kusiapkan. Aku menuju tempat penampungan yang dibangun oleh kota keluarga Chu. Karena kekurangan tenaga, tugas mencari Ngengatsuo harus diserahkan kepada kota keluarga Chu. Semoga orang-orangnya masih cukup. Kalau tidak, mecaku yang berikutnya mungkin harus menunggu sangat lama. Mungkin aku juga bisa bekerja sama dengan pihak resmi. Tetapi berbeda dengan kota keluarga Chu. Sebelum kiamat dimulai, pihak resmi sudah memiliki banyak faksi. Sekarang hubungannya menjadi lebih rumit. Jika tidak diperlukan, aku belum ingin berurusan dengan mereka saat ini. Pertarungan di jalanan bukannya berkurang, malah semakin sengit. Pada awalnya, manusia tidak berdaya saat diburu oleh mayat berdarah dan makhluk mutasi lainnya. Tidak bisa melawan sama sekali. Namun sekarang, setelah membangkitkan mecha inti mereka, mereka akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan. Entah itu untuk membalaskan dendam kerabat mereka, atau untuk mendapatkan bahan evolusi dan penguatan. Semua orang punya alasan mengapa mereka harus bertarung. Tentu saja, mereka yang berani maju pada akhirnya hanyalah sebagian kecil. Sebagian besar orang masih memilih untuk bersembunyi dan mengamati. Sambil terus maju, aku mengingat apa yang terjadi di kehidupanku sebelumnya. Bencana besar di hari pertama hanyalah permulaan. Nanti akan muncul hal-hal lain yang melampaui imajinasi manusia. Misalnya, toko sistem yang akan terbuka besok. Kemunculan toko sistem adalah peluang besar bagiku. Awalnya, jika aku ingin menjual bom tulang, aku harus bertransaksi satu persatu. Kini, dengan terbukanya toko sistem, transaksi bisa langsung diselesaikan secara online. Kecepatan menghasilkan uang akan meningkat drastis. Biaya pembuatan satu bom tulang adalah sekitar 50 poin energi. Aku berencana menjualnya seharga 300 poin energi per buah. Marin keuntungan 6 kali lipat cukup membuatku kaya raya. Dan ini barulah langkah pertama. Memiliki poin energi yang cukup berarti memiliki bahan penguat yang cukup. Selama bahan penguatnya cukup, aku bisa langsung naik ke tingkat 2. Mendahului semua orang. Bahan-bahan tingkat rendah ini mungkin terlihat tidak berguna. Namun sangat penting untuk meningkatkan tingkatan mecha. Di kehidupanku sebelumnya, aku serakah akan keuntungan sesaat dan menjual banyak bahan tingkat rendah. Nanti saat dibutuhkan baru akan kebingungan. Dan membuang banyak waktu lagi untuk menaikkan tingkat mecha. Di kehidupan kali ini, dengan pengetahuanku, aku harus meraup untung besar dari material tingkat rendah. Lalu dengan cepat meningkatkan level mecha dan menjadi orang nomor 1 di kota Ning. Dengan rencana di benakku, kecepatanku semakin meningkat. Mecha kilat petir melesat melewati jalanan. Benar-benar terlihat seperti kilatan petir. Baik itu zombie darah maupun manusia. Hanya merasakan kilatan petir menyambar di dekat mereka. Lalu kembali sunyi senyap. Membuat mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tempat penampungan Shanhe. Chu Jiashen mendirikan grup Shanhe. Dan tempat penampungan yang dibangunnya pun memakai nama itu. Pada awal mutasi, beberapa anak buahnya juga mengalami perubahan. Namun Alia mengingat baik-baik pesanku. Begitu ada yang tidak beres, dia langsung melepaskan tembakan. Ditambah lagi, Chu Jiashen dan Chu Hui yang sudah membangkitkan mecha lebih awal ikut berjaga. Kerugian mereka tidaklah besar. Sama sepertiku.
Chu Jiashen juga memilih sebuah gedung. Tapi bukan gedung terbengkalai, melainkan sebuah gedung utuh. Yang bahkan belum diserah terimakan. Di lantai paling atas terdapat 8 menara pantau kecil. Yang bisa dengan mudah melihat pergerakan semua orang dalam radius ratusan meter. Ada situasi. Ada mecha berjarak 300 meter. Kecepatannya sangat tinggi. Tiba-tiba terdengar suara dari sebuah menara pantau. Lalu suaranya menjadi panik. Gawat. Dia sudah sampai di depan pintu. Semuanya bersiaga. Tunggu. Dia sepertinya berhenti. Orang-orang di atas tidak berani lengah. Mereka segera meneruskan pesan tersebut. Pada saat yang sama, Chu Jiashen juga mendapat kabar tentang tamu tak diundang itu. Saat keluar dan melihatnya, sebuah mecha berwarna ungu kebiruan yang tak asing tertangkap matanya. Sudahlah. Tidak usah tegang. Ini teman lama kita. Apakah itu Huang Ting? Chu Hui berseru gembira. Dia melompat keluar dari jendela dengan tenang. Di udara, mecha elang raksasa menempel pada tubuhnya. Dia membentangkan sayapnya dan langsung terbang ke hadapanku. Sepertinya penguasaanmu terhadap mecha milikmu cukup tinggi. Tapi ingat, jangan terbang terlalu tinggi. Bahaya di udara tidak kalah banyaknya dengan di darat. Aku menarik kembali mechaku. Terkekeh pelan. Aku mengerti. Chu Hui juga melepaskan wujud mechanya dengan sangat patuh. Hanya dalam setengah hari, dia merasa langit seakan runtuh. Orang-orang di sekitarnya entah bermutasi atau hilang kontak. Karena itulah, dia sangat terkejut sekaligus bahagia melihatku, orang yang dia kenal. Saat ini Chu Jiashen juga keluar dari gedung. Melihat putrinya mengobrol dengan sangat bahagia denganku. Dia pun tersenyum penuh arti. Misteri dan kekuatanku meninggalkan kesan yang tak terhapuskan baginya. Ditambah lagi, tinggi dan penampilanku cukup menonjol. Jika mereka berdua bisa bersama, itu juga hal yang bagus. Kali ini kami benar-benar berutang budi padamu. Kalau tidak, Kota Ying pasti akan kehilangan banyak nyawa. Chu Jiashen maju dan menepuk bahuku sambil berbicara. Melihat pemandangan ini, Alian yang berdiri di belakang merasa sangat terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat Chu Jiashen. Sangat menghargai seorang pemuda. Tapi, jika pemuda itu adalah diriku, maka itu sama sekali tidak aneh. Aku membalas basa-basinya, lalu mengutarakan tujuanku datang ke sini. Soal itu, dulu ini sangat mudah dicari. Sekarang mungkin agak sulit. Aku akan menyuruh orang untuk memperhatikannya. Chu Jiashen sudah menebak bahwa mechaku berkaitan dengan serangga. Saat ini kedua belah pihak adalah sekutu. Semakin kuat diriku, semakin terjamin pula kepentingannya. Karena itu, dia langsung menyetujuinya. Setelah urusan utama selesai, aku membuka kotak logam yang kubawa. Mengeluarkan 3 benda dari dalamnya. Tuan Chu, entah apakah orang-orangmu ada yang mendapatkan 3 jenis material ini. Aku bersedia menukarnya dengan sebuah rahasia kecil. Coba kulihat. Chu Jiashen melirik ketiga jenis bahan itu. Lalu tertawa kecil. Kebetulan sekali. Aku punya ketiga bahan itu. Entah rahasia apa yang ingin kau gunakan untuk menukarnya. Cukup hancurkan kotak darah itu. Biarkan darah di dalamnya mengalir ke mecha. Maka atribut yang sesuai akan meningkat. Aku tidak tahu berapa nilai rahasia kecil ini. Aku tidak menyembunyikan cara menggunakan kotak darah itu. Walaupun aku tidak mengatakannya, rahasia ini akan terbongkar nanti. Daripada menunggunya diketahui oleh semua orang nanti. Lebih baik aku menukarnya dengan sedikit keuntungan sekarang. Mendengar rahasia ini, seluruh tubuh Chu Jiashen bergetar. Dia kira menyerap kotak darah itu sangat merepotkan. Tak disangka ternyata sesederhana ini. Setelah ragu sejenak, dia pun angkat bicara. Jumlah tulang berwarna darah tidak banyak. Aku akan memberimu 8. 10 tetes darah murahan. Dan 6 lembar kulit binatang berlumuran darah. Bagaimana? Aku menghitung bahan-bahan ini. Ditambah dengan barang sisa milikku. Cukup untuk membuat 10 bom tulang putih. Kurasa ini sudah cukup. Dia juga mengerti. Saat ini masih di tahap awal. Bahan yang bisa diberikan oleh Chu Jiashen tidaklah banyak. Apalagi orang biasa, pasti lebih sedikit lagi. Lagi pula ini bisnis tanpa modal, berapapun tak masalah. Lagi pula, Chu Jiashen bukanlah bawahannya. Mereka berdua hanya memiliki hubungan kerjasama. Setelah mendapatkan bahan, aku mencari sebuah ruangan dan mulai membuat bom tulang putih. Bom tulang putih termasuk sebagai item. Biasanya ada 2 cara untuk membuatnya. Pertama dengan menggunakan cetak biru. Hanya perlu meletakkan bahan di atas cetak biru. Cara ini mudah dan cepat. Cara kedua adalah dibuat dengan tangan. Membuat dengan tangan lebih merepotkan dan sulit. Tapi seringkali menghasilkan barang yang luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, banyak orang ahli membuat barang dengan tangan. Walaupun mecha mereka biasa saja. Tapi saat dipersenjatai, kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan. Seiring dengan kilatan cahaya putih, sebuah bom tulang putih yang mirip tengkorak mini telah selesai dibuat. Dalam satu tarikan napas, sisa 9 bom tulang putih. Aku buat semuanya. Aku menemui Chu Jiashen lagi. Untuk memamerkan kekuatan bom tulang putih. Dia bahkan menarik 8 mayat berdarah ke sini. Setelah melempar bom tulang putih dan meledak, 8 mayat berdarah itu seketika hancur berkeping-keping. Menjadi tumpukan daging yang tak berbentuk. Chu Jiashen langsung bersemangat. Huang Ting, berapa banyak bom tulang putih ini yang kau punya? Aku akan beli semuanya. Sebagai seorang ahli bisnis, dia langsung tahu nilai dari bom tulang putih ini. Sekarang kiamat baru saja dimulai. Meski memakai mecha, masih banyak orang yang takut melawan mayat berdarah. Kalaupun tidak dipakai sendiri, bisa dibeli untuk keluarga atau teman. Singkatnya, bom tulang putih ini tidak akan sulit dijual. Hari kedua pun tiba tepat waktu.
Seperti dugaan, selain halaman atribut mecha, kini muncul fitur baru, toko sistem. Layar cahaya semi transparan perlahan terbuka di depanku. Setelah membuka toko sistem, berbagai macam barang langsung muncul. Tidak hanya banyak makanan dan kebutuhan sehari-hari. Ada juga beberapa barang kecil lainnya, termasuk cetak biru dan modul tambahan. Cara membelinya juga sangat mudah. Hanya perlu menjual barang ke toko sistem untuk ditukar dengan poin energi. Misalnya, satu sisa daging berdarah bisa dijual seharga 1 poin energi. 1 poin energi bisa untuk membeli paket kecil makanan. Barang di dalamnya cukup untuk memenuhi kebutuhan satu orang selama sehari. Kalau berhemat, makan selama 3 hari pun bukan mustahil. Jika tidak ingin menjualnya ke toko sistem, bisa juga membuka lapak sendiri dengan sistem barter barang. Meski cara ini kurang efisien, tapi satu-satunya keuntungan adalah tidak ada biaya sewa lapak. Dengan satu pikiran, aku menaruh sisa 9 bom tulang putih di lapak yang baru saja kubuat. Kemudian aku menghabiskan 100 poin energi untuk membeli fitur promosi teratas selama 10 menit. Fitur promosi ini dilelang untuk penawar tertinggi. Hanya saja karena toko sistem baru saja dibuka, semua orang masih bingung, jadi belum ada yang berpartisipasi. Membeli posisi teratas hanya dengan 100 poin. Sangat menguntungkan. Jika ini terjadi di pasar sebelumnya, mungkin 10.000 poin energi pun tidak akan cukup. Melihat bom tulang putih milikku berada di urutan teratas dari semua barang, aku merasa sangat puas. Toko sistem terbagi menjadi 2 bagian. Bagian atas adalah halaman barang, sedangkan bagian bawah adalah kotak obrolan. Saat ini, pesan-pesan mengalir dengan cepat. Ada yang membicarakan bom tulang putih. Ada juga yang terus meminta bantuan ke dunia luar. Seluruh kotak obrolan menjadi sangat kacau. Aku hanya melirik sekilas lalu mengabaikannya. Hari ini toko sistem muncul. Besok sistem obrolan akan terbuka sepenuhnya. Tapi ini bukanlah kabar baik. Semakin banyak fitur baru yang muncul, berarti kecepatan evolusi mutasi makhluk hidup semakin cepat. Itu juga berarti bahaya semakin besar. Dalam waktu kurang dari 3 menit, bom tulang putih habis terjual. Ada banyak yang tidak punya uang, tapi yang kaya juga tak kalah banyak. Harga modal bom tulang putih sekitar 50 poin. Aku tidak menetapkan harga yang terlalu tinggi. 300 poin energi bagi faksi-faksi besar bukanlah apa-apa. Bahkan orang biasa pun bisa mengumpulkan uang untuk membeli satu. Distrik Barat. Di sebuah kompleks perumahan tua, Ranzi Jingang menekan tombol konfirmasi, dan tiba-tiba tangannya terasa berat. Dia mengangkatnya untuk melihat. Sebuah bom aneh seukuran tengkorak manusia normal muncul di tangannya. Inikah bom tulang putih yang seharga 300 poin itu? Teman-temannya mendekat dan bertanya dengan penasaran. Total ada 6 orang di kamar asrama itu. Awalnya mereka ingin pergi bermain saat liburan, tapi tidak disangka malah terjebak di sini. Di luar sana ada gerombolan mayat darah. Meskipun mereka semua telah membangkitkan mecha utama mereka, tetap saja mereka tidak berani bertindak gegabah. Ya, tapi aku tidak terlalu berharap pada kekuatannya. Asalkan bisa membuat suara yang cukup besar, itu sudah cukup untuk memancing mayat darah di sekitar kita. Ranzi Jingang menarik napas dalam-dalam. Mecha berwarna perak otomatis menempel di tubuhnya. Yang lain juga ikut memanggil mecha mereka. Tidak banyak orang di kompleks ini, dan yang bermutasi bahkan lebih sedikit. Mayat darah di seluruh gedung sudah mereka bersihkan. Satu-satunya masalah yang tersisa sekarang adalah gerombolan mayat darah yang mengepung di luar. Mereka tidak berharap bom tulang putih bisa memberikan kekuatan ledakan yang besar. Seperti yang dikatakan Ranzi Jingang. Asalkan bisa memancing mayat-mayat darah itu pergi, atau memancing sebagian dari mereka, itu sudah cukup. Keenam orang itu naik ke atap gedung. Ranzi Jingang mengamati sejenak. Kemudian memilih kerumunan mayat darah yang cukup besar, dan melemparkan bom tulang putih. Bom itu melengkung indah di udara, lalu jatuh tepat di tengah kerumunan mayat darah. Boom, dalam sekejap, suara ledakan yang memekakan telinga terdengar. Semua mayat darah langsung mengamuk dan berlari ke arah ledakan. Melihat hal ini, wajah mereka tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan keterkejutan yang luar biasa. Mereka melihatnya dengan jelas. Saat bom tulang putih meledak, setidaknya ada 8 atau 9 mayat darah yang hancur berkeping-keping. Mayat darah lainnya juga mengalami luka parah. Ini bukan sekadar petasan yang hanya bersuara, melainkan bom sungguhan. Bukan hanya mereka yang menguji bom tulang putih. Faksi lain juga menyadari potensi besar dari bom tulang putih ini. Mereka beramai-ramai menghubungiku untuk membeli lebih banyak. Aku pun tidak tinggal diam. Pertama, aku menggunakan poin energi untuk membeli dalam jumlah besar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bom tulang putih. Lalu, aku menandai cetak biru dan modul tambahan yang aku butuhkan. Dibandingkan dengan barang fisik, harga cetak biru dan modul tambahan sungguh mengejutkan. Satu buah saja membutuhkan ribuan poin energi. Yang lebih bagus bahkan mencapai puluhan ribu. Cahaya putih berkilat. Dengan cepat aku membuat 50 bom tulang putih lagi. Lalu menaruhnya di lapakku. Hampir dalam sekejap, 50 bom tulang putih itu lenyap. Digantikan dengan 15.000 poin energi. Tanpa perlu menunggu lama. Aku mengesampingkan beberapa yang harganya terlalu tidak masuk akal. Aku menyapu bersih semua material tingkat rendah yang ada di pasaran. Tingkat jatuhnya cetak biru bom tulang putih tidaklah rendah. Ini baru awal kiamat. Beberapa waktu lagi, benda ini tidak akan berharga. Tidak. Mungkin besok harganya sudah jatuh. Jadi aku harus memanfaatkan harganya yang masih tinggi saat ini untuk menjual sebanyak mungkin. Di saat yang sama, di tempat penampungan Feng Hua, meskipun sempat mengalami sedikit kekacauan di awal, Feng Hua tetap berhasil bertahan hidup. Tentu saja. Ini juga berkat mecha sipon milik An Hong Hai, yang tidak bisa dipisahkan dari pencapaian itu. Tanpa bantuannya,
Feng Hua mungkin benar-benar sudah lenyap dari sejarah. Di hari kiamat, yang terkuatlah yang berkuasa. Saat ini, dia telah mengandalkan kekuatannya yang luar biasa. Menjadi raja tanpa mahkota di Feng Hua. Bahkan kakak-kakaknya yang biasanya meremehkannya, kini tunduk di bawah kakinya dan menuruti perintahnya. Huang Ting lagi. Kenapa selalu dia? Melihat nama penjualnya, amarah Han Honghai langsung meledak. Dia sangat yakin. Orang yang menjual bom tulang putih ini pasti adalah orang yang berada di pameran dan kebun raya. Huang Ting, yang pernah mempermalukannya. Aku masih sibuk membuat bom tulang putih. Tetapi kolong obrolan di toko sistem sudah meledak. Isinya kalau tidak menyuruhku membagikan resepnya. Ia menuntutku untuk menurunkan harganya. Aku tidak mempedulikan para badut itu. Dan mengunggah semua bom tulang putih yang baru kubuat. Dalam sekejap mata, 100 bom tulang putih sudah terjual separuhnya. Sesaat kemudian, aku mengeluarkan material peningkatan yang baru saja kubeli. Berbagai macam material ditumpuk menjadi satu. Memancarkan daya tarik yang tak terlukiskan. Cahaya emas kehitaman berkelebat. Mecha Titan muncul di dalam ruangan. Aku duduk bersila. Mulai menyerap tumpukan material peningkatan di lantai. Kekuatan plus 1. Pertahanan plus 1. Kelincahan plus 2. Kelincahan plus 1. Seiring dengan hilangnya semua material peningkatan, atribut Mecha Titan diperbarui sepenuhnya. Peningkatan atribut sudah mencapai batasnya. Selanjutnya adalah menaikkan tingkat Mecha. Yang dimaksud dengan menaikkan tingkat sebenarnya adalah saat Mecha sudah diperkuat hingga batas maksimal. Jika tidak menerobosnya, tidak akan ada cara untuk terus meningkatkannya. Untuk menerobos batas maksimal, hal pertama yang dibutuhkan adalah inti Mecha. Berkat kakak tertua dan 4 bawahan Huang Xie, aku sama sekali tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku kembali mengeluarkan tumpukan material. Ditambah dengan sebuah inti Mecha berbentuk kubus Rubik. Aku, Chen Xiaxing, resmi memulai kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat Mecha dimulai. Waktu yang dibutuhkan untuk kenaikan tingkat kali ini, 28 jam. Saat aku sedang menaikkan tingkat mecaku, An Honghai mengamuk di dalam tempat penampungan. Dia pikir dia bisa mencari orang untuk membuatku muak. Tapi ternyata aku tidak mempedulikannya sama sekali. Ini membuatnya merasa seperti melayangkan pukulan yang mendarat di ruang hampa. Frustrasi sampai hampir muntah darah. Waktu berlalu hingga hari kedua. Diiringi dengan suara dengungan. Sistem obrolan resmi dibuka. Pada saat yang sama, kecepatan pertumbuhan mayat berdarah dan monster lainnya kembali meningkat. Di beberapa tempat sudah muncul monster tingkat 2. Sehingga tempat itu ditetapkan sebagai zona terlarang. Aku membuka sistem obrolan dengan terampil. Sistem obrolan terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu obrolan pribadi, obrolan grup, obrolan wilayah, dan obrolan dunia. Obrolan dunia belum dibuka untuk sementara waktu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Yang benar-benar menarik perhatianku adalah fitur obrolan grup. Ini adalah jaminan mendasar untuk membangun sebuah faksi. Membuat obrolan grup membutuhkan lebih dari 2 orang. Ditambah 1000 poin energi. Poin energi bukanlah masalah bagiku. Hanya saja, orang yang masuk ke dalam grup perlu dipikirkan baik-baik. Kesampingkan dulu soal sistem obrolan grup. Aku memanggil Mecha Dewa Raksasa lagi. Setelah naik ke tingkat 2, 3 atribut dasar Mecha Dewa Raksasa. Semuanya meningkat pada tingkat yang berbeda. Di antaranya, kolom kekuatan hampir mencapai nilai kritis Mecha tingkat 2. Batas atribut Mecha tingkat 1 adalah 10. Batas atribut Mecha tingkat 2 adalah 50. Kekuatan 40 poin. Ini bisa dibilang yang terbaik di antara Mecha tingkat 2. Peningkatan Mecha Dewa Raksasa selesai. Selanjutnya adalah Mecha Penjara Langit. Dan juga monster Suoi. Entah apakah mereka sudah menemukannya. Saat itu, terdengar ketukan pintu. Itu Chu Jiashen dan Chu Hui. Serta Aliang yang membawa kotak transparan. Sistem obrolan diaktifkan. Haruskah kita berteman? Apakah kau bersedia bergabung dengan grup kami? Chu Jiashen mengundang dengan antusias. Kekuatan tempur yang hebat sepertiku. Dan tahu banyak tentang kiamat. Dia benar-benar tak ingin melepaskannya. Maaf, Bos Chu. Aku punya rencana sendiri. Aku langsung menolaknya. Masih banyak yang harus kulakukan di masa depan. Aku tak ingin terikat pada kapal perang Chu Jiashen. Begitu ya? Kalau begitu mari berteman saja. Tetaplah berhubungan nanti. Dan juga, grup Shanhe sudah tidak ada lagi. Jangan panggil aku Bos Chu lagi. Panggil saja aku Paman Chu. Chu Jiashen tidak memaksa dan berkata dengan santai. Baiklah. Baik, Paman Chu. Aku sekarang seumuran dengan Chu Hui. Tidak memalukan memanggilnya Paman. Oh ya. Anak buah Aliang menangkap seekor makhluk kecil. Coba lihat apakah ini monster Suai yang kau cari. Chu Jiashen melambaikan tangannya. Aliang melangkah maju dengan kotak transparan. Di dalam kotak, ada benda berbentuk menara seukuran telapak tangan. Terbuat dari baja dan kaca, membuatku sedikit tercengang. Sekarang serangga berevolusi begitu cepat. Sampai menggunakan baja untuk membangun rumah. Entah itu benar atau tidak. Aku memutuskan untuk menerimanya dulu. Aku akan membiarkan Guan Silan melihatnya nanti. Menambahkan ketiga orang itu sebagai teman. Aku juga mentransfer 10.000 poin energi kepada Chu Jiashen. Sebagai hadiah untuk kali ini. Lalu berbalik dan meninggalkan Mal Wanfu. Sebagai mal perbelanjaan terbesar di kota Ning. Ada banyak pengunjung di sini. Setelah bencana dimulai, mal yang tadinya ramai dan sibuk, langsung berubah menjadi neraka.
Zombie berdarah besar dan kecil bersarang di sini. Selain itu, banyak monster kuat yang bermutasi dari hewan peliharaan. Ran Zijing dan beberapa saudaranya menyelinap diam-diam ke pintu masuk mal, lalu mengambil batu dari tanah dan melemparnya. Mereka menggunakan bom tulang untuk menyingkirkan sebagian besar zombie di lingkungan lama. Berhasil melarikan diri. Tapi mereka berdua adalah penggila game. Tahu bahwa mereka tidak bisa hanya duduk diam. Harus meluangkan waktu untuk melatih keterampilan. Menjadi lebih kuat. Barulah mungkin bertahan di kiamat seperti ini. Mereka menganggap Mal Wanfu sebagai arena pertarungan. Bersiap untuk bertarung dalam kelompok. Itulah yang menyebabkan adegan di atas. Batu itu melengkung indah di udara. Jatuh di pintu masuk mal dengan suara nyaring. Merasakan adanya gerakan. Seekor monster cacat bergegas keluar. Bagian bawah tubuhnya cukup normal. Kakinya yang tebal tidak berbeda dari zombie biasa. Tapi bagian atas tubuhnya mengerikan. Mulai dari bagian pinggang. Bagian atas terbagi menjadi dua. Satu bagian terlihat seperti wanita. Bagian lain adalah anjing pudel yang bermutasi. Seolah-olah ada sesuatu yang menjahit keduanya menjadi satu. Yulang menahan rasa mual dan berseru, "Sialan. Makhluk ini jauh lebih buruk dari Resident Evil. Dulu ini pasti sudah disensor." Ran Zijing menggenggam pedang raksasa tulang. Wajah di balik meja itu tampak sangat tegang. Kita tidak bisa menghadapi monster ini. Sebaiknya kita segera lari. Kalau tidak lari sekarang, kita semua akan tamat. Sambil berkata begitu, dia bersiap untuk berbalik pergi. Namun tepat saat dia berbalik, sebuah mulut raksasa tiba-tiba muncul di sebelah kirinya. Krak! Lengan kiri mecha yang tebal itu dengan mudah digigit putus oleh mulut raksasa itu. Tubuh Ran Zijing kehilangan keseimbangan dan hampir berlutut di tanah. Sial! Ran Zijing, tunggu aku. Ayahmu datang menyelamatkanmu. Melihat Ran Zijing terluka, Yulang tanpa ragu langsung maju menerjang. Tetapi sisi wanita dari monster berkepala dua itu hanya mengayunkan telapak tangannya. Dan dia langsung terpental mundur. Mecha di tubuhnya berkedip beberapa kali sebelum berubah menjadi cahaya dan menghilang sepenuhnya. Yulang jatuh pingsan. Keempat orang lainnya juga mengalami hal yang sama. Dalam sekejap, mereka terluka parah oleh monster berkepala dua itu. Meskipun mecha mereka tidak menghilang. Mereka sudah tidak punya tenaga lagi untuk bertarung. Tepat saat monster berkepala dua itu bersiap memakan mereka. Sebuah suara yang tenang terdengar. Kalian saat ini belum menjadi lawannya. Ingat, prioritas utama adalah mempertahankan nyawa kalian. Jangan mengambil risiko dengan gegabah. Dalam pandangan, sebuah mecha hitam emas perlahan muncul. Misterius, dingin, kuat. Aku menyapu pandanganku. Dan modul tambahan mata pendeteksi diaktifkan. Informasi tentang mayat berdarah berkepala dua muncul di depanku. Nama, mayat berdarah fusi berkepala dua. Level, elit tingkat 1. Tingkat bahaya, rendah. Sangat jelas, monster berkepala dua itu adalah mutan tingkat elit. Dan berada di ambang kenaikan tingkat. Kalau tidak, tingkat bahayanya pasti sangat rendah, bukan sekadar rendah. Monster sekuat ini bisa dengan mudah mencabik-cabik mecha biasa. Kalau saja mecha milik Ran Zijing dan kawan-kawan bukan barang murahan. Aku yang baru datang ini mungkin hanya bisa mengumpulkan jasad mereka. Melihat ada musuh baru yang muncul. Monster berkepala dua itu mengaum dan dengan cepat berlari ke arahku. Lalu sebuah mulut besar menggigit dengan ganas. Hati-hati. Ran Zijing berteriak memperingatkan. Dia sangat tahu kekuatan mulut besar itu. Besi mecha yang tebal dan kokoh di bawah gigitan itu. Tidak ada bedanya dengan kertas tipis. Detik berikutnya, pupil matanya bergetar. Mecha hitam emas itu dengan kecepatan yang luar biasa berhasil menahan mulut besar itu. Kemudian, mecha hitam emas mengerahkan tenaga di kedua tangannya. Robek. Mulut besar di kepala anjing itu benar-benar dirobek menjadi dua secara paksa. Pemandangan kejam dan berdarah ini mengejutkan Ran Zijing. Beberapa orang menarik napas dingin. Yulang yang baru saja sadar dari pingsannya hampir pingsan lagi karena ketakutan. Meskipun dia dulu suka bermain game yang dilarang semacam itu. Tapi game tetaplah game. Dan kenyataan adalah kenyataan. Di dalam game, dia bisa menghadapi monster sejelek apapun dengan tenang. Namun di dunia nyata, satu mayat berdarah saja sudah cukup membuatnya ketakutan setengah mati. Satu sisi tubuhnya diserang. Dan wanita di sisi tubuh lainnya tiba-tiba melolong. Suara melengking itu membuat kepala Huang Ting sakit. Aku mengeluarkan bilah tajam dan menyayat tubuh monster berkepala dua itu. SSH. Monster berkepala dua itu langsung terbelah menjadi dua oleh bilahku. Permukaan potongannya sehalus cermin. Membunuh tingkat elit. Mayat berdarah fusi berkepala dua. Tingkat 1. Sejumlah nama barang jarahan muncul di depan mataku. Aku terbiasa melihat yang paling akhir. Efek dari taring anjing ganas sangat unik. Jika dipasang, sebuah pola khusus berbentuk kepala anjing akan tumbuh di dada. Pola ini dapat menahan serangan dari arah depan. Pada saat yang sama, saat pertarungan jarak dekat, ia bisa berubah menjadi mulut besar untuk menyerang musuh. Aku bisa memasang hingga 6 modul tambahan. Masing-masing di kepala, tubuh, kedua tangan, dan kedua kaki. Bentuk bilah tajam telah mengambil kuota tangan kanan. Sedangkan taring anjing ganas menempati bagian tubuh. Dengan begitu, aku masih bisa memasang 4 modul tambahan lagi. Modul tambahan ini ibarat perluasan kemampuan dari mecha. Walaupun kelihatannya hampir sama dengan kemampuan khusus. Tapi ini tidak bisa dipasang tanpa batas. Biasanya, hanya 6 modul yang bisa dipasang. Jika ingin modul tambahan lain, kau harus menukarnya. Dia meraih taring anjing ganas dan menekannya ke dada. Lalu seketika muncul sebuah pola anjing di sana.